Halo semuanya, selamat datang maupun selamat datang lagi di channel Pilih Kartu aku. Semoga hidup kalian selalu baik-baik aja apapun yang terjadi itu. Dan untuk kali ini, untuk tema hari ini, kayak yang bisa dilihat di judulnya, kita mau ngomongin soal kayak gimana sih first date kalian atau kencan pertama kalian sama jodoh kalian. Itu kayak apa, kira-kira apa yang kalian lakuin, di mana ngedate-nya, suasananya kayak apa gitu, dari mulai ngidenya, terus persiapannya, terus waktu berjalannya, terus kelanjutannya gimana, kita mau lihat itu semua. Nah, mungkin kalau misalnya kalian udah pernah alamin apa yang kita baca di sini, apa yang kita lihat di sini, mungkin kalian dengar itu kayak familiar gitu. Kalian udah pernah lewat kejadian itu sebelumnya gitu sama orang yang wah jangan-jangan ini jodoh aku gitu. Kalian bisa tulis di comment section. Aku selalu senang bacain cerita-cerita kalian. Dan by the way yang aku maksud jodoh di sini itu nggak harus orang yang nantinya akan kita nikahi ya. Soalnya pilihan orang kan di hidupnya bisa beda-beda ya. Jodoh di sini mungkin iya bisa diartikan sebagai orang yang nantinya nikah sama kita gitu. Tapi bisa juga mungkin orang yang paling lama sama kita gitu, paling lama punya hubungan asmara sama kita, atau orang yang paling bermakna gitu hubungan asmaranya sama kita. Tergantung gimana kalian mengartikan kata jodoh itu sendiri gitu. Karena ini kan personal banget gitu loh. Pilih kartu kayak gini, nasib kita, apapun itu kan personal banget. Jadi kalian yang paling tahu yang paling benarnya untuk kalian itu kayak gimana gitu. Nah terus kalau misalnya kalian belum pernah lihat reading pilih kartu kayak gini sebelumnya, kalian tuh cuma milih ini pile 1, pile 2, pile 3, pile 4, kalian jernihin pikiran kalian, jernihin perasaan kalian. Kalau kalian mau, kalian bisa meditasi dulu, kalian pause screen ini. Intinya kalian bayangin pertanyaan itu di dalam diri kalian, terus kalian lihat dari 4 file ini mana yang rasanya paling cocok sama kalian atau yang paling menarik kalian tuh yang mana. Terus kalian pilih file itu, di description box sudah aku taruh timestampnya, kalian bisa langsung pencet aja waktu dari file yang kalian pilih itu, terus nikmatin aja apa yang aku bacain untuk kalian gitu. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke reading yang kalian pilih. Dadah! Halo file 1, selamat datang di file yang kalian pilih. Semoga dari reading kali ini kita bisa sama-sama have fun, karena aku pun juga excited gitu loh buat tema kali ini. Kayaknya asik gitu dari susunan yang udah aku susun gitu. Nah jadi sebelum mulai ke readingnya, aku mau ingetin untuk tetap bijaksana dalam menerima informasi apapun dari reading pilih kartu kayak gini. Kayak biasa, kayak setiap reading aku ucapin juga. Karena pertama, reading ini general, mungkin ada beberapa hal yang aku sebutin ini yang nggak gitu sesuai sama kalian, atau nggak resonate sama kalian, atau bahkan nggak resonate sama sekali. Jadi tolong untuk jaga kebijakan hati kalian yang tahu mana informasi yang resonate untuk kalian, mana yang enggak gitu. Terus yang kedua, prediksi yang dilakuin sama manusia itu tuh nggak mutlak. Hampir di setiap reading juga aku ngomong kayak gini, tapi intinya energi itu dinamis, dan reading yang kita lakuin di sini, di reading kali ini, itu cuma didasarin sama energi yang ada di saat ini aja. Besok atau minggu depan ini bisa berubah gitu, tergantung energi apa yang ada di diri kita. Dan ada juga perubahan energi yang cuma bisa mungkin dikontrol sama kekuatan yang lebih tinggi yang nggak bisa kita kontrol. Jadi tetap bijaksana juga untuk nggak menjadikan reading tarot itu sebagai patokan, melainkan sebagai bimbingan, biar kalau misalnya kita udah ada di kejadian ini, kita tahu apa yang baiknya dilakuin, kejadian ini dibaliknya ada apa, gitu-gitu gitu. Nah terus karena kita tahu ini general, aku mau nawarin kalau misalnya kalian butuh reading kayak gini atau tema-tema lainnya yang pernah kita lakuin di reading-reading sebelumnya, di video-video sebelumnya, kalian bisa langsung ke Instagram aku, terus kalian bisa langsung DM aku di situ, request tema apa yang kalian mau. Terus udah, kalau misalnya kalian mau booking atau mau tanya-tanya lebih lanjut, kalian juga bisa langsung ke DM Instagram aku. Udah, gitu aja. Gitu aja. Sekarang kita mulai ke tumpukan kartu yang kita punya ini. Kita mulai dari 4 kartu ini, kita lihat di mana sama apa yang kalian lakuin di kencan pertama kalian ini, di first date kalian ini. Kita dapat dream time dengan creation, terus island dengan solitude, aku agak bingung nyari titik lurus ya, semoga saya cukup lurus.
Terus New Moon in Cancer dengan you and your loved ones are safe. Sama Full Moon in Cancer dengan a personal issue reach resolution. Kita dapat 2 Cancer loh. Full Moon sama New Moon-nya. Nah, kita lihat dari 4 kartu ini dulu. Untuk di mana tempat kalian ngedate, yang aku rasa yang kuat di sini tuh kayak antara kayak secara harafiah di rumah atau kayak tempat tinggal salah satu dari kalian atau rumah masa kecil kalian mungkin, atau dimanapun tempat yang kesannya kayak rumah gitu loh buat kalian, entah tadi itu secara harafiah maupun bukan. Yang vibe-nya itu tuh kayak safe space gitu loh buat kalian, kayak tempat yang aman gitu buat kalian, kayak tempat dimana kalian ngerasa aman dan dilindungi. Cuman mungkin juga cuman kayak satu safe spot gitu, kayak misalnya kalian ngerasa cozy banget di satu meja di satu cafe gitu, atau kayak misalnya di kampus kalian ada satu titik di mana kalian itu ngerasa aman gitu, ngerasa cozy banget, kayak rasanya itu tempat kalian banget gitu, atau kayak ada satu taman yang kalian ngerasa nyaman banget gitu sama pepohonan di situ, sama satu kursi yang ada di situ gitu. Kalau misalnya kalian galau, kalian suka ke situ gitu misalnya. Atau misalnya kayak mungkin ada beberapa dari kalian yang ngerasa aman di tempat ibadah kalian gitu, kayak ngerasa dilindungin banget di sana, atau di tempat perkumpulan komunitas kalian, komunitas apapun itu gitu. Karena di sini yang kalian dapat itu ada 1 kartu solitude ini sama 2 kartu Cancer. Cancer itu kan urusannya sama 4th house ya gitu. 4th house itu kan kayak root kita gitu, akar kita, rumah kita, keluarga kita gitu, tempat kita dibesarin, suasana kita dibesarin, prinsip-prinsip yang diajarin ke kita gitu di rumah. Atau bisa jadi juga mungkin tempat yang dimaksud di sini tuh bisa jadi kayak satu spot di area tempat kalian dibesarin gitu. Misalnya kayak playground tempat kalian main waktu kalian kecil, atau lapangan tempat kalian main waktu kalian kecil itu, atau dia gitu, atau punya dia tempat kenangan waktu dia masih kecil, atau apapun itu gitu. Mungkin ada satu tempat yang jadi kayak kenangan kalian sama keluarga kalian, atau kenangan dia sama keluarga dia. Bisa jadi juga kayak penginapan yang dulu suka kalian tempatin gitu sama keluarga kalian atau dia gitu kalau lagi liburan dulu. Apapun itu, tapi yang aku rasa tempat ini tuh kayak personal banget buat salah satu dari kalian. Atau bahkan bisa aja kayak buat kalian berdua gitu, tempat yang personal buat kalian berdua kalau ternyata kalian mungkin tumbuh bareng-bareng gitu. Creation di sini juga bisa diartiin sebagai tempat dimana kayak karakter kalian atau karakter dia tuh kebentuk gitu. Mungkin bisa jadi kayak satu seminar atau satu komunitas yang udah dari dulu kalian rutin datengin, atau kayak sekolah TK kalian gitu, SD kalian. Mungkin kalian bisa jadi kalian kayak les lukis bareng gitu, les vokal bareng, atau salah satu dari kalian itu seniman, terus first date kalian ini kalian coba di studio seni salah satu dari kalian ini gitu, atau kalian nontonin dia latihan ngeband gitu, atau ngelukis, atau sebaliknya gitu. Pokoknya apapun yang bikin salah satu dari kalian ini nyaman dan kalian bagiin ke salah satu yang lainnya ini gitu. Dan untuk apa yang kalian lakuin sama dia tuh ada 2 kemungkinan yang aku lihat di sini. Sebenarnya mungkin bakalan luas banget gitu, karena kan pasti yang ngelihat trading ini juga nggak cuma 1-2 orang gitu loh. Cuman ada 2 kemungkinan yang kuat di sini gitu. Kalian mungkin resonate sama salah satu atau dua-duanya, atau nggak ada sama sekali bahkan. Tapi unsur utama yang aku lihat di sini tuh antara kreativitas sama nostalgia, jelas gitu kan. Nah, aku agak ngerasa ada sebagian dari kalian yang pernah kenal sama dia dulu gitu, atau tumbuh bareng sama si jodoh kalian ini gitu. Tapi buat yang enggak, mungkin emang di first date ini kalian tuh kayak berbagi banyak cerita soal gimana kalian tumbuh dewasa, kayak mungkin kalian atau dia ngenalin kebiasaan-kebiasaan kalian waktu masih kecil gitu ke satu sama lain, kayak misalnya cerita dulu aku waktu kecil tuh suka pergi ke sini kayak gitu, terus kalian bawa si pasangan kalian ini ke tempat itu juga gitu, kayak gitu-gitu. Mungkin di first date ini kalian mau nunjukin kayak tempat-tempat atau hal-hal yang tadi aku bilang itu, yang rasanya tuh kayak familiar buat kalian gitu loh, yang kalian tumbuh dengan kalian pergi ke tempat itu terus, atau kalian tumbuh dengan si satu hal ini terus, satu aktivitas ini, atau satu
satu cara didik orang tua kalian gitu, dan mau ngebagi itu gitu sama dia. Dan sebagai Cancer Sun menurut aku ini tuh sweet banget gitu loh, untuk maksudnya kita dibagiin satu hal sama orang yang menurut kita menarik gitu, yang personal buat dia. Itu menurut aku tuh sweet banget. Tapi emang aku tuh Cancer, jadi jadi nggak heran, mungkin kalian punya selera kalian sendiri, mungkin ini nggak sesuai sama selera kalian, tapi kalau misalnya kalian milih ini dan ini jodoh kalian, aku rasa sih ini juga spesial buat kalian. Nah, untuk kreativitas bisa jadi kalian kayak ikut kelas seni bareng, atau mungkin nonton konser, atau nonton kayak straight performance gitu, live music, apapun itu yang resonate buat kalian di situ. Bisa jadi nontonnya itu juga nonton satu hal yang satu performance gitu yang suka ditonton sama pasangan kalian ini waktu pasangan kalian masih kecil, atau sebaliknya yang kalian suka tonton waktu kalian masih kecil, kayak gitu. Bisa jadi kayak gitu. Terus kita masuk ke susunan acaranya. Maksudnya gini, suasana per tahap gitu. Kita mulai dari perencanaan ya, waktu kalian ngajak satu sama lain untuk first date ini. Terus kita lihat persiapannya. Terus maaf. Terus awal-awal waktu first date ini, terus waktu kalian udah mulai terbiasa, sama kelanjutannya setelah first date ini kayak gimana. Satu-satu kita mulai dari si perencanaannya. Kita dapat Death and Rebirth reverse. Nah, jadi dari kartu Death ini yang aku rasain itu itu kayaknya salah satu dari kalian itu orangnya tuh cenderung tertutup gitu loh. Siapapun yang mau ngasih sesuatu yang berasal dari masa kecil kalian ini, antara kalian atau dia, itu cenderung tertutup gitu orangnya. Maksudnya tertutup bukan berarti dia nggak bisa bergaul atau gimana gitu. Ini bisa jadi dia atau kalian ya, sekali lagi. Kita sebut aja si Z deh biar gampang. Si Z ini tuh bukan orang yang terbiasa terbuka soal hal-hal yang menurut dia personal gitu, dan hal yang menurut dia nggak perlu dibagiin ke orang lain itu cenderung lebih banyak dibanding orang pada umumnya gitu loh. Jadi kayak lebih banyak hal yang dia nggak bagiin dibandingin orang-orang yang biasa orang-orang bagiin gitu. Karena dia ngerasa nggak semua orang pantas aja gitu buat dimasukin ke dunia dia, dan dia ngelihat orang yang satu lagi di antara kalian berdua. Misalnya ini si Z, ini pasangannya si jodohnya ya, di antara kalian berdua. Aku nggak tahu kalian tuh ada di posisi yang mana, tapi kalian bisa lihat sendiri kalian lebih resonate yang mana. Nah, tapi intinya si Z ini tuh bisa lihat kalau pasangan dia gitu, sebut aja si Y, itu ada potensi untuk dia ajak masuk ke dunia dia gitu, yang dia jaga baik-baik ini. Bisa jadi kayak hobi dia, bisa jadi atau tempat dia tumbuh yang tadi kita bahas itu, kayak gitu-gitu. Tapi intinya si Z ini ngerasa dia tuh ada potensi untuk mau tertarik sama apa yang mau dia bagiin ini gitu loh. Atau cerita-cerita masa kecil dia itu mungkin yang kayak kita bahas di poin-poin sebelumnya juga. Makanya yang tadinya dia yang tertutup ini, si Z ini nawarin si Y untuk diajak masuk ke dalam dunianya gitu loh. Gitu. Atau mungkin si Y yang ngerasa tertarik ke dunianya si Z ini, jadi dia kayak boleh nggak dan mungkin nanya sesuatu ke si Z ini, dan si Z ini kayak langsung kayak oh iya boleh gitu, kayak excited gitu loh. Pada akhirnya ada satu orang yang peduli sama si personal space-nya dia ini gitu, yang dia selama ini dia tutup di depan orang-orang lain, kayak gitu. Munculnya kayak gitu ide untuk first date ini. Terus selanjutnya ke perencanaannya, kayak menuju ke hari H-nya gitu. Maksudnya perencanaannya, persiapannya menuju hari H-nya atau menuju waktu kalian ngedate-nya, kita dapat Six of Swords. Nah, yang aku lihat di sini tuh apa yang mau ditunjukin si Z ini itu cenderung mungkin beda dari apa yang si Y tahu sebelumnya gitu loh. Atau seenggaknya beda sama yang biasa si Y jumpain di hidup dia. Kayak mungkin dia terbiasa sama keluarga yang kantoran banget gitu. Terus dia tiba-tiba ketemu sama si Z yang hidupnya didedikasiin ke seni gitu misalnya. Contohnya kayak gitu. Nah, di tahap persiapan ini menuju hari H first date-nya, aku lebih ngeliat kayak ada pikiran-pikiran dari dua-duanya, kayak pantas nggak ya aku masuk ke dunia dia, atau kayak duh aneh banget gak sih nih kalau aku nunjukin ini ke dia gitu, kayak dia ngira aku freak atau enggak, kayak gitu-gitu. Atau kayak kalau misalnya dia cerita ini, ntar aku responnya harus kayak gimana ya gitu, aku harus kelihatan tertarik atau enggak di depan dia, kayak gitu-gitu. Banyak pikiran-pikiran yang kayak gitu.
Kayak walaupun kita tahu ada orang yang sefrekuensi nih sama kita, kalau kita udah dihadapin sama sesuatu yang nyata, ini kita kan kalau kita tahu si orang ini punya potensi untuk sefrekuensi sama kita. Tapi kalau kita udah dihadapin ke sesuatu yang nyata, kita mau benar-benar ngebuktiin ini orang benar-benar sefrekuensi atau enggak sama kita, itu kan kita butuh satu tindakan yang nyata gitu kan. Dan dan mungkin emang pasti ada rasa nervousnya gitu. Nervousnya kayak pikiran-pikiran kayak kalau apa yang kita harapin tuh bakalan sesuai sama kenyataan nggak ya, kayak gitu-gitu gitu loh. Ini orang benar-benar sefrekuensi sama kita atau enggak, kayak beneran bisa nyambung atau enggak, dia beneran bisa ngerti atau enggak dunia kita, atau kayak aku bakalan bisa ngerti nggak ya dunia dia gitu loh, atau aku cuman bakalan ngecewain nggak sesuai sama harapan dia. Ada pikiran-pikiran kayak gitu di sebelumnya. Terus kartu berikutnya kita masuk ke awal pertemuan ini, kita dapat Ten of Swords reverse. Nah, jadi di bengkok lagi. Nah, jadi di awal ketemuan kalian berdua ini, awal first date ini, aku agak ngerasa kecemasan kalian berdua tuh kelihatannya kayak terbukti gitu loh. Emang sesuatu yang baru itu mungkin gak gampang untuk diterima, dan itu gak salah juga gitu loh. Kalau tubuh kita atau pikiran kita udah terbiasa sama satu hal itu tuh jadi kayak standar gitu loh. Maksudnya hal itu jadi kayak patokan gitu. Dan kalau kita tiba-tiba dikasih ada yang di luar itu gitu, misalnya kayak kita selama ini udah diyakinin kalau yang benar itu yang tadi kita bahas, kayak yang selama ini benar tuh kerja kantoran gitu, orang tuh harus kerja di kantor gitu. Terus tiba-tiba kita dikasih ada orang yang hidup dengan cara kayak gini gitu loh. Ada cara hidup lain, ada cara hidup orang bergantung sama hasil karyanya gitu. Itu kan sesuatu yang baru untuk kita, dan kita tuh butuh penyesuaian standar itu gitu loh. Kita butuh penyesuaian kayak, oh yang kayak gini juga benar ya, kayak gitu gitu loh. Nah, kalian pun sama gitu loh. Sesuatu yang buat ya ngeblank. Kayak pasangan kalian tuh kayak sesuatu yang baru buat kalian juga gitu, atau kalian yang sesuatu yang baru buat pasangan kalian ini. Sesuatu yang baru ini gitu emang sama-sama tuh perlu dibiasain dulu gitu loh di kalian berdua gitu. Butuh waktu untuk ngebiasain dulu gitu. Overwhelmed di awal ngedate itu tuh wajar banget gitu, apalagi ini sesuatu yang di luar comfort zone kalian gitu. Awal ngebuka diri buat satu sama lain tuh wajar banget gitu, tapi kan pelan-pelan bisa untuk terbiasa gitu, bisa untuk kebuka diri kalau oh iya ini juga bisa ya, kayak gitu loh. Terus kita masuk ke berikutnya itu, setelah kalian terbiasa di first date ini, kita dapat the Hierophant. Nah, setelah kalian saling terbiasa di first date ini, kalian atau dia atau dua-duanya tuh malah ngelihat kayak ada jalan baru gitu loh. Ada kemungkinan baru yang kalian atau dia pelajarin dari satu sama lain. Kayak mungkin kalian dari bertukar pikiran, bertukar cerita, bertukar pengalaman, kalian sadar kalau ternyata di dunia ini tuh banyak yang belum kalian tahu gitu loh. Masih luas dunia ini yang belum kalian tahu. Malah dari Hierophant ini tuh kelihatannya jadi kayak kalian nganggap satu sama lain tuh guru atau panutannya satu sama lain gitu. Kalian jadi bisa belajar hal baru dari satu sama lain dan ninggalin kesan kalau kalian mau tahu lebih banyak lagi dari satu sama lain ini gitu loh. Masih banyak yang kalian mau pelajarin dari satu sama lain. Yang aku lihat dari sini tuh belum sampai nyaman, tapi kayak intrigue gitu loh. Maksudnya kayak penasaran kayak pengen tahu lebih banyak lagi soal si safe space-nya pasangan kalian ini, atau pasangan kalian pengen tahu lebih banyak soal safe space-nya kalian gitu. Siapapun yang nunjukin si safe space-nya ini gitu. Nah, terus kita masuk ke gimana kelanjutannya setelah ini. Kayak setelah first date ini selanjutnya bakalan kayak gimana di antara kalian. Kita dapat Three of Wands. Nah, kelanjutannya gimana? Ini udah sedikit aku singgung tadi gitu loh, kayak orang Z di antara kalian, entah ini kalian atau pasangan kalian tuh kayak ninggalin kesan ke orang Y, untuk orang Y pengen tahu lebih banyak gitu loh soal dunia yang udah sebagian ditunjukin ke dia ini gitu. Sekali lagi aku belum ngelihat rasa nyaman di sini gitu.
ini malah kayak rasa tertantang gitu, rasa penasaran gitu, pengen memperluas pengetahuan dia gitu si Y ini. Mungkin juga si orang Z juga pengen tahu gitu kalau si orang Y itu sehari-harinya ngapain, kebiasaannya kayak gimana, kehidupan di rumahnya gimana, hobinya gimana, apa isi pikirannya, kayak gitu-gitu gitu loh. Dia juga pengen tahu, dia udah, si Z ini udah nunjukin ke Y dunianya dia juga pengen si Y ini nunjukin dunianya dia juga ke dunianya Y ini ke si Z ini, kayak gitu. Tapi ada peluang untuk lanjut ke date-date berikutnya juga segera gitu loh, karena rasa pengen tahu itu tuh ada gitu, ada rasa penasaran di akhir first date kalian ini gitu, yang mengakhiri first date kalian ini tuh rasa penasaran. Dan kalau orang udah penasaran pasti kan pengen cepet-cepet ada date berikutnya dong, buat kayak tahu lebih banyak lagi, buat ngerasain lebih banyak lagi, kayak gitu. Terus kita lanjut juga lihat ke perasaan kalian sama dia waktu awal sebelum first date. Jadi misalnya before after first date ini, jadi sebelum first date sama setelah first date-nya masing-masing dari kalian. Untuk si satu orang kita dapat happy untuk before-nya, untuk yang sebelum first date. Terus untuk setelahnya kita dapat truth be told. Gila. Berantakan. Nah, terus untuk yang orang satu lagi kita dapat new life. By the way, kalian bisa lihat sendiri ya, kalian lebih cocok sama yang mana. Jadi aku nggak akan bilang yang ini kalian, yang itu pasangan kalian. Tapi kalian bisa lihat sendiri, kalian lebih cocok sama yang ini atau sama yang ini. Gitu, berarti yang satu lagi pasangan kalian. Terus untuk after ya, kita dapat observer. Kenapa licin banget hari ini? Nah, jadi untuk yang sebelah kiri ini aku ngerasain kayak yang dari tadi kita sebut si Z itu deh, yang jadi yang ngebagi, ya lurus. Jadi orang yang di first date ini nunjukin sesuatu dari hidup dia ke si Y, ke yang satu lagi. Nah, di awal ini, di awal first date ini, dia tuh udah ngerasa kayak excited gitu loh. Kayak maksudnya gini deh, kalau kita punya satu dunia kita sendiri gitu, kita punya satu hal yang kita suka, satu hal yang kita pegang dari kecil gitu, misalnya kita suka Harry Potter deh, simpelnya. Kita pasti seneng dong kalau ada orang yang nunjukin kita ketertarikan sama Harry Potter juga gitu loh. Kayak ada orang yang kira-kira bakalan satu frekuensi sama kita, pasti kan kita kayak langsung excited ya. Kayak apa namanya, misalnya tiba-tiba ada orang yang nanyain kayak hubungannya Harry Potter sama Fantastic Beasts tuh kayak gimana sih, kayak gitu. Misalnya dengar pertanyaan kayak gitu, pasti kan kalau memang kita suka sama Harry Potter, suka ngikutin Harry Potter, pasti kan ada rasa kayak tak gitu, kayak ada korek api yang dipantik gitu, tau gak sih? Kayak nyala gitu, dan semangatnya apa namanya, dan ada rasa semangat yang muncul gitu loh buat ngejelasin, buat kayak masukin si orang ini juga ke dunia Harry Potter kalian gitu misalnya gitu. Kayak gitu loh perasaan si Z di awal ngedate ini. Kayak semangat buat nunjukin lebih banyak lagi gitu loh soal dunia dia ke si Y. Terus yang aku rasa di sini setelah first date ini, kita dapat truth be told. Nah, dia tuh ngerasa kayak terbuka gitu loh. Maksudnya dia ngerasa kayak ngebuka dirinya, dan ini lega banget gitu. Buat orang yang biasanya nutupin soal dunia ini, terus ada orang yang bisa dia bagiin, itu tuh rasanya kayak ada buku favorit kita ya, udah lama banget kita tutup, karena kita tahu nggak bakal ada orang yang ngerti juga gitu loh. Percuma kita mau nunjukin ke siapa-siapa gitu, karena mereka nggak bakal ngerti. Terus sekarang kita buka lagi buat kita nikmatin bareng sama satu orang yang ternyata juga nikmatin buku itu gitu loh, nikmatin satu hal itu, kayak gitu. Itu rasanya gak taunya apa ya, gak tau ya, kayaknya dia ini emang punya Cancer placement juga gitu loh, atau fourth house yang kental gitu di birth chart dia, atau emang dia love language-nya mungkin nunjukin dunia ini ke orang lain gitu loh, nunjukin dunia dia gitu ke orang lain, nunjukin kayak rumahnya dia gitu ke orang lain. Karena emang biasanya susah gitu buat nemu orang yang ngertiin dia dan dunianya gitu. Jadi pas ada yang tertarik sama dunia dia ini, rasanya kayak dia dinyalain aja gitu loh, kayak divalidasi gitu rasanya. Terus kita pindah ke orang yang satu lagi nih, yang tadi kita sebut si Y. Balik lagi, kalau misalnya kalian ngerasa resonate sama yang tadi, berarti kalian yang ini. Kalau kalian resonate sama yang ini, berarti kalian yang ini. Terus pasangan kalian yang satu lagi gitu ya. Aku nggak akan bilang kalian yang mana, karena ini terbuka luas buat kalian. Nah, untuk orang yang satu lagi,
ini kita anggap tuh orang yang tadi ditunjukin sesuatu sama si Z ini, si Y ini kan tadi. Sebelum first date ini aku ngerasa si Y ini tuh ada kecemasan emang kayak apa namanya? Karena apa yang ditunjukin sama si Z tadi itu kan emang benar-benar sesuatu yang baru buat dia gitu. Dan itu bikin dia mikir kayak apa dia bisa benar-benar ngerespon si Z dengan respon yang bikin si Z ini senang juga gitu. Apa dia bakal dianggap aneh sama orang-orang yang ada di sekitar ya kalau tertarik sama hal baru ini gitu. So, kalau dia ternyata cocok sama si Z, apa namanya, pokoknya kayak gitu-gitu deh. Atau mungkin dia juga ngerasa kayak apa aku menginvasi safe space-nya si Z ini, karena gimana-gimana dia tahu si Z ini tuh nggak biasa nunjukin sisi ini ke orang-orang gitu. Jadi dia ngerasa agak overwhelmed aja gitu loh. Kayak ini bener gak sih dia ngasih lihat ini ke aku, bener gak sih kayak gini gitu loh, kayak kaget gitu. Dia ngerasa kayak ada segitu banyak informasi yang dia dapetin dari si Z ini dalam satu waktu gitu loh, kayak kaget dan cenderung kayak woi tunggu woi, kasih aku waktu nafas dulu gitu buat nyesuaiin diri, kayak gitu perasaannya dia. Tapi setelah dia terbiasa, maksudnya dia kayak udah bisa nyesuaiin pace-nya gitu loh, nyesuaiin kecepatan pemahamannya dia mungkin sama hal yang ditunjukin sama si Z ini, kecepatan memahaminya apa namanya, jadi kayak lebih ngikutin juga gitu loh sama alurnya si Z. Dia ngerasa kayak oh ternyata aku nggak pinter-pinter amat ya gitu loh. Maksudnya dia bukan jadi ngerasa bodoh juga, cuman dia jadi sadar kalau ada banyak hal yang dia belum tahu gitu, dan ternyata banyak yang bisa dia pelajarin dan menarik gitu untuk dia lihat-lihat lagi. Kayak seberapa banyak pun yang dia tahu, ternyata masih banyak lagi gitu yang bisa dia cari tahu, dan itu tuh menarik buat dia. Aku rasa dari dua pihak ini sama-sama kayak nggak sabar gitu loh untuk date berikutnya, untuk kencan-kencan berikutnya. Yang satu nggak sabar untuk nyeritain lebih banyak lagi dan mungkin dengerin cerita dari yang si satu lagi ini. Yang satu lagi ini juga nggak sabar untuk tahu lebih banyak soal pasangannya dan mungkin ngebagi soal dunia dia juga gitu ke pasangannya, kayak gitu. Terus kita lihat saran tambahan dari kartu-kartu ini untuk kalian di first date ini. Kita dapat 2 yang sebenarnya harusnya 1, cuman kita dapat 2 pas aku ngocoknya. Yang pertama itu ini take back your power dari Archangel Raziel. Use your God-given power and intention to manifest blessings in your life. Sama di belakangnya kita dapat remember who you are dari Archangel Michael. You are a powerful, loving, and creative child of God. You are very loved. Nah, ya. Nah, dari 2 kartu ini, kita tuh diingetin kalau kita itu makhluk hidup yang nggak terbatas gitu. Mungkin selama ini kita ngerasa pengen menutup diri karena nggak ada yang, menurut kita mungkin nggak ada yang ngerti kita, atau kita ngerasa hidup kita gitu-gitu aja gitu. Kayak mungkin kita ngerasa pengetahuan kita soal hidup itu kayak udah mentok, kita udah belajar banyak dan sisanya gitu-gitu aja gitu. Kartu ini tuh mau kita ingat kalau di momen ini, momen first date kalian ini sama orang yang emang udah ditakdirin buat ada di hidup kalian gitu, buat nunjukin kalau kita tuh nggak terbatas gitu loh, dunia ini tuh nggak terbatas cuman itu doang. Kita bisa aja mikir kayak banyak orang nggak ngertiin kita, kalau misalnya segini yang orang yang aku tahu aja tuh udah nggak ngertiin aku, berapa banyak orang lain yang aku bakalan temuin yang nggak akan ada bedanya gitu loh. Mungkin kita bakalan mikir gitu, kita ditunjukin kalau ternyata masih ada orang yang bisa dengan tulus tertarik gitu sama dunia kita. Atau mungkin kita ngerasa kayak kita udah banyak belajar dari hidup, sisanya tuh kayak monoton. Kita dari sini tuh ditunjukin kalau hal baru itu tuh masih ada kalau kita mau terbuka gitu. Jadi itu semua kuncinya dari kita sendiri. Jadi ingat untuk gak terlalu ngehakimin dunia ini dengan cepat gitu, cuman dengan segini-segini aja. Karena sekali lagi masih banyak yang belum kita lihat, masih banyak yang kita belum tahu, dan itu semua tuh masih ada di depan kita gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk kita ngebuka diri sama kemungkinan-kemungkinan ini gitu loh, kemungkinan-kemungkinan kalau ada orang yang spesial ini. Dan jangan sampai menutup diri karena kalian mungkin ngerasa nggak pantas untuk menerima hal baru ini, atau bahkan ngerasa kalian udah terlalu pintar untuk belajar. Karena akan selalu ada ruang untuk berkembang, akan selalu ada ruang untuk tahu lebih banyak lagi di dunia ini, kayak gitu. Segini aja yang bisa aku sampaikan. Kalau misalnya kalian ngerasa resonate atau kalian ngerasa udah pernah ngalamin first date kayak gini, kalian bisa tulis di comment section kalau emang kalian mau ngebagiin cerita itu, karena aku tertarik buat tahu juga. Dan kalau kalian suka reading kali ini, aku juga enjoy banget by the way. Dan kalau kalian enjoy juga, kalian bisa kasih tahu aku dengan di like, subscribe, dan juga di share ke orang-orang terdekat kalian biar kita bisa nikmatin bareng-bareng juga. Semoga kalian enjoy dan makasih banget yang udah nonton sampai akhir.
Semoga hidup kalian selalu berjalan dengan lancar, first date kalian berjalan dengan lancar, dan hubungan kalian berjalan dengan lancar kalau emang ini udah pernah terjadi. Dan see you in the next reading. Dadah. Halo Pal 2, selamat datang di file yang kalian pilih. Semoga kita bisa sama-sama have fun di reading kali ini. Kita sekarang udah ditemenin sama kartu yang bakalan memandu kita untuk ngasih tahu apa-apa aja soal soal first date kita nanti sama jodoh kita, atau misalnya yang udah pernah terjadi gitu. Tapi sebelum masuk ke sini, aku mau ingetin untuk selalu tetap bijaksana dalam menerima informasi apapun dari reading pilih kartu kayak gini. Di setiap reading aku ngomong kayak gini, tapi aku akan selalu ngingetin karena pertama, ini reading general. Mungkin aja ada beberapa hal yang aku sebutin ini nggak sesuai atau nggak resonate sama kalian, atau bahkan nggak resonate sama sekali. Jadi tolong untuk jaga hati kalian untuk tetap bijak. Hati kalian yang tahu mana informasi yang emang buat kalian, mana yang buat orang lain dan bukan buat kalian gitu. Dan kedua, prediksi yang dilakuin sama manusia itu nggak mutlak. Hampir di setiap reading juga aku ngomong ini, tapi intinya energi itu tuh dinamis, dan reading yang kita lakuin itu cuma didasarin sama energi yang ada saat ini aja. Besok atau minggu depan atau bulan depan, tergantung energi apa yang ada di diri kita, energi itu bisa berubah gitu, dan outcome-nya juga bisa berubah. Ada juga perubahan energi yang cuma bisa dikontrol sama kekuasaan yang lebih tinggi gitu, yang nggak bisa kita kontrol. Jadi tetap bijaksanalah juga untuk menjadikan reading tarot ini bukan sebagai patokan, tapi sebagai bimbingan aja. Jadi kita lebih tahu dan lebih siap gitu kalau kita benar-benar ada di situasi yang kita lihat di sini gitu. Terus kalau misalnya kalian emang mau reading yang lebih personal soal tema ini atau tema-tema lain yang pernah kita jadiin video di YouTube ini, kalian bisa langsung ke Instagram aku, kalian bisa langsung DM Instagram aku kalau misalnya kalian mau tanya-tanya atau mau request tema yang kalian mau gitu, atau mau tanya pertanyaan kalian sendiri, kalian bisa langsung DM Instagram aku gitu. Oke, sekarang kita langsung masuk ke readingnya. Banyak banget. Kita mulai dari 4 kartu ini untuk kita tahu tempat dimana first date ini akan dilangsungkan, sama apa yang akan kalian lakukan saat itu. Kita dapat 3 dengan grounding. Fokus. Oke. Sama rain dengan purification. Terus kita dapat full moon in Scorpio dengan it's time to release negativity. Sama waning moon dengan what do you need to release. Nah, oke. Belum. Nah, oke. Jadi dari 4 kartu ini untuk tempat dimana first date kalian sama jodoh kalian ini, first date kalian sama jodoh kalian ini dilangsungkan, aku ngerasa tuh nggak jauh dari tanah gitu loh, dari grounding ini. Maksudnya nggak di tempat yang tinggi kayak di lantai atas apartemen gitu, atau lantai atas hotel, atau lantai atas manapun gitu, rooftop gitu tuh nggak. Aku nggak ngerasa itu. Aku ngerasa tempat ini tuh kayak napak tanah karena kita dapat grounding ini di sini. Malah bisa jadi tempat yang banyak pohon, mungkin kayak di taman atau hutan. Sekali lagi by the way, kalian ambil apa yang resonate aja ya, karena ini kan umum banget. Aku jadi akan ngasih tahu hal-hal yang mungkin, tapi kan nggak mungkin kita resonate sama semua karena ini ada beberapa tempat gitu. Jadi kalian ambil apa yang resonate, yang lain mungkin itu pesan untuk orang lain kayak gitu. Apa ya tadi? Oh, kayak mungkin kalian ngedate itu kayak camping gitu ya, aku lihat kayak kalian duduknya di lantai atau di tanah gitu, kayak ngedeprok gitu loh. Maksudnya kayak mungkin kalian makan di tempat makan yang lesehan gitu juga bisa gitu, atau di lapangan. Mungkin salah satu dari kalian tuh diajak nemenin yang satu lagi latihan olahraga, atau mungkin lagi pertandingan dari yang satu lagi gitu. Bentar. Kenapa aku ngerasa ini miring banget? Gini. Oke, nah lanjut. Dan satu lagi yang aku dapat di sini adalah kemungkinan tempatnya tuh agak lembab gitu dari hujan. Maksudnya dari yang kartu rain ini mungkin kayak dekat sumber air yang ngalir gitu. Maksudnya sumber air atau tempatnya itu lembab aja gitu.
Mungkin kayak kolam yang ada air terjun kecil ya gitu, atau emang tempat yang sering hujan. Mungkin iya kegiatan kalian waktu first date itu di camping di hutan gitu yang banyak pohon-pohon atau udaranya lembab gitu, atau berkabut. Tapi balik lagi, ambil mana yang resonate karena ini kan spesifik banget gitu. Atau ada mungkin barang-barang kayu yang jadi pijakan kalian gitu di tempat ini tuh bisa juga gitu. Mungkin kursi yang kalian dudukin itu kursi kayu, atau ubin yang motif kayu, atau benar-benar dari kayu. Ini info sekilas yang nggak tahu penting atau enggak, tapi rasanya aku mau ngomong aja gitu. Mungkin ada yang cocok untuk beberapa dari kalian. Atau bisa juga jadi tempat ini sesimpel kayak banyak tanaman gitu, atau udaranya cenderung lembab. Mungkin kalian kegiatannya kayak nanam tanaman bareng saat itu juga. Tapi satu kegiatan ngedate yang kuat banget di sini itu adalah deep talk. By the way, ini goyang-goyang. Ya, tapi ini ya, itu yang aku lihat tuh kegiatannya di sini mungkin bisa kayak deep talk gitu loh yang kuat di sini. Kayak ngobrol obrolan yang serius dan malah terkesan agak tabu gitu loh. Kayak topik yang diomongin atau opini-opini kalian yang keluar saat itu gitu, saat obrolan ini tuh kayak nggak umum diomongin sama orang secara umum gitu loh. Atau mungkin orang sungkan buat ngomongin topik yang kalian omongin ini, atau opini kalian waktu kalian ngomongin ini itu di first date kalian ini. Aku bisa bilang ini karena satu-satunya zodiak yang ada di sini tuh Scorpio. Scorpio tuh urusannya ke hal-hal yang dianggap dark atau tabu gitu loh. Orang cenderung nggak mau ngomongin atau terlalu takut untuk ngomongin. Atau mungkin tempat date pertama kalian juga cenderung kayak gelap gitu loh, kayak dark gitu, atau tempat-tempat yang iya secara harafiah suasananya gelap, atau bisa juga tempat yang dianggap kayak dark gitu loh. Entah apapun itu kalian artikannya gitu. Tapi yang aku rasain ini ada satu topik yang diomongin di first date kalian ini yang bukan hal biasa yang diomongin sama orang yang nggak gitu dekat gitu, atau yang nggak satu frekuensi, yang kita udah ngerasa aman gitu untuk ngobrol sama dia. Jadi aku sense ada kepercayaan yang kuat di sini di antara kalian berdua buat ngomongin hal-hal kayak gitu, karena emang benar-benar butuh kepercayaan gitu loh antara dua orang gitu, butuh kepercayaan yang gede, butuh koneksi yang nggak sembarangan gitu loh buat ngomongin hal-hal yang nggak semua orang bisa nerima ini. Soalnya kan image kita dipertaruhkan gitu loh, atau kayak apa namanya, mungkin kita bisa dianggap freak atau dianggap aneh gitu, kayak gitu-gitu. Makanya aku ngerasa ada kepercayaan yang gede banget yang kalian kasih ke satu sama lain di sini gitu. Terus kita berikutnya ke suasananya kayak apa sih di first date kali ini. Kita mulai dari perencanaannya. Jadi waktu pertama kali kalian diajak ngedate atau kalian ngajak ngedate-nya, terus kita ke persiapannya, jadi kayak menuju hari hanya itu kondisinya kayak gimana, keadaan hati kalian kayak gimana, kayak gitu-gitu. Terus yang awal ngedate-nya, jadi kayak waktu kalian baru memulai first date ini, suasananya kayak apa sih, kayak gitu. Terus setelah first date ini berjalan, dia bakalan kayak apa suasananya, sama terakhir itu kemungkinan buat lanjutnya tuh kayak gimana gitu. Maksudnya setelah first date ini apakah ada date berikutnya, dan yang pasti iyalah ya, karena ini kan jodoh kalian gitu. Nggak mungkin cuma satu kali first date, tapi nggak tahu sih, mungkin aja kalian nyaman di satu first date ini dan bermakna banget di satu kali date ini, tapi terus habis itu kalian udah nggak pernah ketemu lagi, tergantung gimana yang kalian alamin. Jadi kita mulai dari yang awalnya dulu. Dari pertama kali diajak kita dapet Two of Swords reverse. Nah, mungkin selama ini kalian tuh udah kenal, atau misalnya baru kenal pun kalian tahu kalian tuh punya ikatan gitu loh, karena Scorpio tadi itu tuh punya intuisi yang kuat. Dan aku ngerasain itu juga di kartu Two of Swords reverse ini gitu. Ada sesuatu yang nggak kelihatan yang kalian rasa, ikatan itu tuh ngehubungin kalian sama dia gitu loh. Atau mungkin dia yang ngerasain ini, terutama secara mental gitu, pikiran kalian sama pikiran dia, atau sebaliknya juga. Kayak ada satu hal yang kayak, ini orang nih gitu loh, aku bisa ngebuka diri sama orang ini nih, kayak gitu loh. Gak tahu, kayak ada apa namanya, kayak ada kepercayaan aja gitu loh yang kebangun lewat satu interaksi. Mungkin sebelum first date ini tuh ada satu kepercayaan, yang kebangun gitu loh di antara kalian berdua. Mungkin kalian ngerasa kayak, oh ini orang bisa nih diajak ngomong kayak gini gitu, kayak gitu-gitu. Yang kalau mungkin kalian ceritain ke orang gitu adanya koneksi ini, kalian akan dianggap gila kali gitu. Tapi
kalian tahu itu tuh nyata gitu, cuman susah aja mungkin buat ngakuin koneksi ini karena emang mungkin nggak logis. Tapi saat itu kalian tuh tahu gitu, kalian bisa percaya sama satu sama lain karena apa namanya, jadi kayak natural aja gitu. Ini kebentuk rencana mau ketemuan berduanya di first date yang kita omongin ini. Jadi kayak rencananya kayak yuk nanti ngobrol berdua aja gitu, kayak langsung gitu karena kalian tahu kalian punya ikatan satu sama lain gitu tanpa perlu diomongin. Terus menuju first date ini jadi kayak persiapan ya, atau menuju hari H, kondisi kalian tuh kayak gimana, kita dapet the judgment reverse. Nah, yang aku rasain di sini tuh dua-duanya tahu kalau bisa percaya sama satu sama lain, tapi namanya manusia ya. Dan aku lihat kalian berdua tuh sama-sama tipe A ya, sama-sama tipe orang yang pikirannya tuh bisa melayang jauh gitu ke banyak kemungkinan. Masih ada kecemasan yang aku rasain gitu loh di sini, kayak kayak gini, mungkin kalian mikir kayak aku tahu aku bisa percaya sama dia sih, tapi kepercayaan aku ke dia pun aku tahu sebenarnya itu nggak logis gitu. Kayak atas dasar apa gitu aku percaya sama dia, kayak ini ngehayal apa enggak gitu, sebenarnya aku bisa percaya sama dia apa enggak sih gitu, kayak gitu gitu loh. Kayak apa resikonya nggak terlalu gede ya buat aku ngobrol kayak gini sama dia, tapi aku pengen banget terbuka sama dia, kayak perasaan-perasaan kayak gitu. Kayak sensasinya tuh udah ada gitu loh. Sayang kalau sayang kalau nggak jadi gitu, kalau nggak dijadiin ketemu berdua ini, first date ini. Sayang kalau nggak dijadiin, tapi masih ada ketakutan yang muncul gitu loh. Kartu ini tuh mau kalian tahu kalau itu tuh wajar gitu loh, kecemasan kayak gitu tuh wajar. Buat kita cukup berani jadi rentan di hadapan orang lain gitu, itu tuh emang nakutin. Buat kita jadi rentan untuk dianggap aneh di depan orang lain tuh emang nakutin. Resikonya tuh emang gede gitu. Cuman kalau apa namanya, cuma kalau hati kalian emang pengen ngebuka diri ke dia, kartu ini pengen kalian tahu kalau hati kalian tuh tahu kalau ujungnya tuh bakalan indah gitu loh. Insting kalian tuh bakalan tahu, insting kalian tuh emang udah tahu kalau hasilnya tuh bakalan indah. Makanya kartu ini mau kalian ambil aja resiko itu kayak gitu. Terus kita lihat pas awal-awal dari first date ini kayak gimana, kita dapet Queen of Cups. Nah, dari sini tuh yang aku lihat tuh di awal pertemuan di first date ini, kalian justru malah ngerasa kayak diopenin banget gitu loh secara emosional sama satu sama lain. Maksudnya kalian ngerasa kayak sebelumnya mungkin jarang orang yang bisa ngenalin perasaan kalian sampai segitunya gitu. Energi Scorpio di sini tuh bikin aku ngerasa kayak kalian tuh ngerasa pasangan kalian ini tuh bisa banget ngerti apa yang kalian rasain gitu, atau ada beberapa hal yang dia ucapin yang kalian ngerasa kayak ih relate banget, aku juga ngerasa gitu, tapi aku nggak pernah sadar aku ngerasa gitu, tapi baru sadar setelah dia bilang gitu mungkin. Atau ada opini-opini yang dia sebutin itu kayak semacam kayak kalau kalian ngerti yang namanya unpopular opinion gitu loh, maksudnya yang kayak opini yang nggak biasa, opini yang gak biasa aja gitu loh, yang kalian sebenarnya diem-diem mungkin punya opini yang sama juga terhadap satu hal gitu, atau sebaliknya dia yang ngerasa gitu ke kalian, tapi mungkin selama ini karena itu terlalu aneh, karena ini terlalu tabu gitu, jadi mungkin kalian nggak pernah ngungkapin ini ke orang lain. Mungkin nggak sesuai sama aturan yang norma-norma sosial atau apa kayak gitu, jadi kalian nggak pernah ngungkapin ke orang lain, tapi ternyata dia juga punya opini kayak gitu, atau sebaliknya dia yang kaget kalian juga punya opini kayak gitu gitu loh. Nah dengan gitu kalian atau dia tuh kayak aman secara emosional gitu loh buat ngungkapin apa yang ada di pikiran kalian berdua, tapi takut dijudge kalau misalnya apa namanya, yang sebelumnya mungkin kalian takut kayak dijudge kalau misalnya kalian omongin ke orang lain, tapi di hubungan ini gitu, di first date ini kalian tuh ngerasa aman aja buat ngomongin itu, jadi kalian ngerasa kayak secara emosional tuh kalian aman banget gitu. Terus selama first date ini berlangsung, kita dapat Page of Swords. Ini lanjutan yang bagus banget gitu loh dari kartu-kartu sebelumnya. Aku ngerasa di sini kalian tuh kayak justru dari pikiran-pikiran yang kalian umpetin, dari yang unpopular opinion tadi itu karena takut dijudge sebagai aneh atau sebagai pendosa atau apapun itulah, kalian tuh malah dapat perspektif baru gitu loh dari obrolan sama dia ini. Kayak kalian tuh belajar kalau kalian bukan orang yang buruk gitu dengan punya pikiran kayak gitu.
dan nggak perlu dijudge gitu hal-hal pikiran-pikiran kayak gitu, opini-opini kayak gitu. Dia pun juga kayak gitu. Kayak opini apapun itu tuh sebenarnya nggak ada yang buruk, karena selalu ada perspektif lain gitu dalam setiap hal, yang walaupun itu nggak umum tapi bukan berarti itu serta-merta jahat gitu, atau serta-merta dosa, atau serta-merta busuk, atau apapun itu kayak yang selama ini kalian atau dia pikirin, yang orang-orang tanamin di pikiran kalian. Kalian tuh belajar dari dia, dan dia juga belajar kalau apapun yang kalian pikirin itu semua pikiran itu, semua opini itu tuh punya hak untuk didengar tanpa langsung dijudge gitu, tanpa tahu gimana apa dasar dari kalian mikir kayak gitu sama anggapan masyarakat umum. Dan kalian ngasih perasaan aman itu gitu loh ke satu sama lain di sini lewat first date ini, untuk kayak ngemukain pendapat apapun yang ada di pikiran kalian berdua, apapun yang kepikiran untuk kalian berdua kayak gitu. Terus kita masuk ke terakhir, gimana kelanjutannya setelah ini. Apakah ada first date, ada kencan-kencan lainnya atau enggak gitu. Kita dapat Four of Wands. Nah, si Four of Wands itu tuh ngomongin kayak kestabilan yang dibangun dengan sabar gitu loh. Maksudnya kayak dengan rasa cinta dan penerimaan yang tulus gitu. Jadi setelah first date ini, yang aku rasain tuh kalian tetap jadi tempat aman untuk satu sama lain gitu loh. Kayak kalau salah satu ngerasa butuh tempat aman untuk ngungkapin pikiran atau perasaannya, kalian tuh punya tempat aman buat satu sama lain gitu, untuk ngungkapin itu tanpa dijudge gitu loh. Kayak kalau kalian ceritain ke orang lain, mungkin kalian akan takut kayak, "Halah lu gitu aja udah sedih, lu gitu aja gini lemah," gitu. Mungkin kalian akan takut dijudge kayak gitu. Tapi kalau sama orang ini, kalian tuh tahu kalian tuh aman gitu loh. Secara emosional kalian aman. Perasaan kalian tuh nggak akan jadi lebih buruk gitu setelah cerita sama orang ini. Mungkin emang awalnya awkward gitu loh buat ngelanjutin komunikasi yang sering. Mungkin butuh waktu buat ngebiasain, karena rasa aman itu kan juga dibangun seiring berjalannya waktu kan. Rasa nyaman itu ada karena ada waktu buat dia tumbuh gitu. Nah, hubungan kalian tuh juga kayak gitu. Tapi kalian tahu kalian tuh punya satu sama lain gitu sejak kalian ngobrol di first date ini. Kayak gitu. Terus selanjutnya kita lihat ke perasaan kalian berdua saat first date ini. Nah, tapi ini kita lihat before sama after ya gitu. Jadi dari masing-masing orang, aku di bagian ini akan nyebut ada orang A sama orang B. Kalian bisa lihat orang A itu perasaannya kayak gimana, orang B itu perasaannya kayak gimana. Kalian bisa lihat sendiri. Aku nggak akan bilang kalian yang mana, pasangan kalian yang mana. Kalian bisa lihat sendiri, kalian lebih resonate sama yang mana, berarti itu kalian gitu. Jadi misalnya kalian resonate sama apa yang aku bacain soal orang A, berarti kalian tuh yang orang A. Tapi kalau kalian lebih resonate sama apa yang aku bacain soal orang B, berarti kalian tuh yang orang B. Aku nggak mau ngebatasin kalian yang mana, kalian yang mutusin sendiri. Kayak gitu. Jadi untuk orang A, kita lihat before after dari first date ini. Sebelumnya dia ngerasa come to the edge. Terus afternya, setelah ngedate-nya, kita dapat Treasure Island. Terus untuk orang B ini kenapa hari ini agak licin nih. Untuk orang B kita dapat Serendipity untuk before-nya. Terus untuk after-nya kita dapat Go the Distance. Nah, untuk si orang A dulu ya. Sebelum date ini aku ngerasa si orang A tuh kayak ngerasanya itu nggak aman gitu. Kayak rasanya kayak kalau dia ngebuka diri ke orang yang ada di sekitar dia, ke dunia di sekitar dia, itu kayak dia harus berani terjun dari tebing yang cuman sekecil ini gitu loh. Yang sebenarnya kalau misalnya dia tetap di situ pun juga nggak aman gitu. Kalau dia tetap nutup dirinya itu tetap nggak aman. Tapi kalau terjun juga dia nggak tahu di bawah tuh ada apa gitu. Dia nggak tahu respon orang-orang ke dia tuh bakal kayak apa gitu kalau misalnya dia benar-benar terbuka sama opini dia yang aneh ini gitu, yang cenderung aneh buat masyarakat ini. Respon si B tuh bakal kayak apa kalau dia ngebuka dirinya kayak gitu tuh. Dia ngerasa takut gitu. Dia nggak tahu yang ada di bawah ini, yang kalau misalnya dia terjun yang ada di bawah ini tuh bakalan bahaya buat dia atau enggak gitu. Respon orang atau respon si B itu bakalan bahaya atau enggak buat hati dia, itu yang dia takut gitu loh.
Bahkan untuk benar-benar ngebuka diri di first date ini, mungkin dia ngerasa butuh kayak sedikit gitu, butuh sedikit dorongan lagi untuk dia mau jadi, dia rela jadi rentan gitu loh di sama perasaan dia gitu, dan terjun gitu, dan pada akhirnya terjun ngebiarin perasaan dia ada di tangan orang B gitu. Walaupun hati dia tuh tahu dia bisa percaya, tapi otak dia tuh masih bilang kalau itu tuh nggak masuk akal gitu, dia tiba-tiba percayain perasaan dia ke satu orang gitu. Tapi setelah first date ini, yang afternya, dia malah ngerasa apa yang selama ini dia anggap tabu itu gitu, apa yang selama ini dia pikirin atau yang selama ini dia pikirin atau yang dia suka atau opini dia yang dianggap tabu itu baik atau nggak baik, itu ternyata bisa dianggap sebagai harta karun gitu loh, sebagai sesuatu yang spesial dari diri dia gitu, kayak apa namanya, satu kelebihan dia bisa mikir kayak gitu gitu. Dan itu cuman butuh interaksi dan kejujuran sama orang yang tepat aja gitu, dan dia bersyukur banget dia ketemu sama orang B dan dia pergi ke first date ini, datang ke first date ini, kayak nggak sia-sia dia ngerelain perasaan dia. Kalau kalau ternyata saat itu si orang B ternyata ngejudge dia, ternyata dia malah apa namanya, dia takut kalau ternyata kan tadi si orang B itu ternyata ngejudge dia, ternyata dia malah dapat validasi gitu, dapat rasa aman buat ngungkapin apa yang selama ini dia malu gitu dalam diri dia. Kayak satu momen first date ini tuh dia simpen di dalam kenangan dia sebagai standar atau patokan dia gitu. Kalau dia ngerasa udah nggak aman, dia bisa berpegangan sama fakta kalau ada satu orang yang bisa nerima dia apa adanya tanpa perlu dia masang banyak perlindungan diri kayak gitu. Terus kita pindah ke orang B. Untuk si orang B ini, apa ya? Kok aku ngeblank? Aku tadi udah dapet terus kayak tiba-tiba hilang gitu. Nah si B ini kayaknya lebih percaya sama konsep ikatan jiwa gitu loh dibanding si A. Kalau tadi si apa namanya, orang A itu masih ada kecemasan karena menurut dia koneksi dia sama si B itu nggak logis, si B ini tuh justru percaya kalau emang dia tuh udah ditakdirin buat ketemu si A gitu. Kayak lebih percaya sama apa yang dikasih tahu hatinya ke dia gitu loh. Tapi apa namanya, lebih terbuka sama penilaian hatinya, intinya itu. Dia lebih fokus ke perasaan kayak wah aku bisa nyambung sama dia nih, dibanding rasa cemasnya. Karena dia yakin emang ini tuh udah digarisin, dia yakin dia ada koneksi sama si A, dia lebih aman untuk terbuka di awal first date ini. Kayak nggak heran kalau si B ini yang mungkin ngebuka diri dia lebih dulu gitu loh, kayak ngomongin soal opini dia, soal pemikiran dia duluan, biar si A ini kepancing untuk ngebuka diri dia juga gitu loh ke si B, untuk jujur juga sama si B. Aku rasa dia benar-benar ngerasa kesempatan untuk terbuka sama si A itu benar-benar kayak one of a chance, apa namanya, one of a chance one chance of a lifetime gitu loh. Makanya dia tuh nggak mau ngebuang-buang kesempatan itu karena rasa takut atau rasa nggak aman yang mungkin dia rasain. Kayak udah aku kasih aja semua atau nggak sama sekali gitu, rentan ya rentan lah. Terus setelah first date ini pun dia tuh ngerasa kayak dia udah mencapai sesuatu gitu, ada satu pencapaian, dia berhasil ngebuka diri dia, dan dia juga berhasil bikin si A ngebuka diri dia ngerasa itu satu keberhasilan dia, kayak dia udah mencapai sesuatu, dia udah menangin sesuatu gitu. Dia ngerasa kayak berhasil menangin kepercayaannya si A gitu loh. Bukan berarti dia cuma nganggap si A itu sebagai satu kompetisi, nggak gitu. Dia cuman bangga sama diri dia sendiri, dan itu perasaan yang manusiawi. Justru malah dia ngerasa kayak diapresiasi, dan dia dapat bantuan untuk mengapresiasi diri dia sendiri gitu. Dia justru berterima kasih sama si A di sini. Terus terakhir kita lihat pesan tambahan untuk first date kalian ini, kita dapat prioritize dari Archangel Metatron. Dengan focus on your highest priorities, I will help you get organized and motivated. Nah, kartu ini tuh mau bilang ke kalian, selama kalian fokus sama apa yang ada di dalam diri kalian dan cukup percaya dengan itu, maksudnya orang di dunia ini tuh bisa aja ngomentarin cara kita bertindak, cara kita berpikir, cara kita berpakaian mungkin, atau apalah itu. Semua didasarin sama pengalaman mereka sendiri. Komentar mereka itu tuh cuma sejauh pengetahuan mereka, apa yang udah mereka pelajarin dan alamin di dunia ini. Tapi pelajaran dan pengalaman kalian, apalagi keyakinan kalian, itu kan bisa aja beda ya.
semua itu kan personal gitu, masing-masing orang beda, masing-masing orang punya jiwa sendiri dan yang outcome itu bisa beda. Apa yang udah kalian laluin di dunia ini kan beda juga sama mereka. Kita nggak bisa expect, nggak bisa nggak bisa mengharapkan diri kita sendiri buat ngikutin standar penilaian dari mayoritas orang yang punya pengalaman sejenis. Mungkin kalau misalnya emang kita beda, selama kita fokus sama apa yang kita hasilkan sendiri, sama apa yang kita pelajari sendiri, dan percaya dengan itu, kita akan dipertemuin sama orang-orang yang sefrekuensi. Kita akan ketemu sama orang-orang yang mirip kita juga. Jalan kita ke mereka itu tuh udah diatur gitu. Gimana kita dipersiapin untuk ketemu mereka, gimana mereka dipersiapin untuk ketemu kita. Cukup kalian sabar dan percaya aja. Biarin alam semesta yang ngatur. Selama kalian bisa komunikasiin apa yang kalian mau ke alam semesta, kayak apa yang kalian lewat doa atau tindakan kalian, jalan untuk kalian tuh akan kebuka ke apa yang kalian mau. Itu cukup yakinin itu aja. Nah, segini aja yang bisa aku sampein. Kalau misalnya kalian ngerasa kayak, oh kalian udah pernah ngalamin ini nih atau gimana, kalian bisa langsung ceritain di comment section kalau emang kalian mau. Atau kalau misalnya kalian suka video ini, karena aku juga enjoy banget reading kali ini. Kalau misalnya kalian juga suka, kalian juga enjoy nontoninnya, kalian bisa tolong kasih tahu aku dengan di like, subscribe, dan juga di share ke orang-orang terdekat kalian. Dan makasih banget buat udah nonton sampai akhir. Semoga kalian juga have fun. Dan semoga first date kalian ini berjalan dengan lancar, kapanpun itu, atau semoga hubungan kalian berjalan dengan lancar kalau ini udah pernah terjadi sebelumnya. Dan see you in the next reading. Dadah! Halo Pile 3, selamat datang di file yang kalian pilih. Semoga kita bisa sama-sama have fun di reading kali ini. Dan tapi sebelum mulai ke kartu-kartu yang udah ada di sini, aku mau ingetin untuk kayak biasa, untuk tetap bijaksana dalam menerima informasi apapun dari reading pilih kartu kayak gini. Karena yang pertama, reading ini kan general. Mungkin aja ada beberapa hal atau banyak hal dari yang aku sebutin ini nggak sesuai atau nggak resonate sama kalian. Atau bahkan mungkin nggak resonate sama sekali. Jadi tolong untuk selalu tetap bijak. Buka hati kalian, karena hati kalian yang tahu mana informasi yang resonate untuk kalian, mana yang enggak, mana yang buat orang-orang lain gitu, bukan buat kalian. Dan yang kedua, prediksi yang dilakuin sama manusia itu nggak mutlak. Hampir di setiap reading juga aku ngomong kayak gini, tapi intinya energi itu tuh selalu dinamis. Energi itu selalu bergerak, dan reading yang kita lakuin itu cuma didasarin sama energi yang saat ini aja. Besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, itu bisa aja berubah tergantung energi apa yang ada di dalam diri kita, apa yang kita tarik ke dalam diri kita, dan juga ada juga perubahan energi yang nggak bisa dikontrol sama kekuasaan manusia. Jadi tetap bijaksana juga untuk nggak menjadikan reading tarot itu sebagai patokan, tapi sebagai panduan atau bimbingan kalau misalnya kita dihadapin sama situasi yang kita lihat di sini, kita jadi bisa lebih siap gitu. Nah, jadi karena kita tahu ini tadi general, kalau kalian mau yang lebih personal untuk tema ini atau tema-tema lain dari video-video lain di channel aku, kalian bisa request ke Instagram aku, ke DM Instagram aku. Kalian bisa langsung DM ke situ, linknya udah ada di description box. Kalian bisa langsung DM apa yang mau kalian request, atau kalian mau tanya pertanyaan kalian sendiri, boleh. Pokoknya intinya langsung DM ke Instagram aku aja kalau misalnya emang ada yang mau kalian lihat dengan lebih personal gitu. Nah, sekarang kita lihat ke readingnya dari beberapa kartu yang banyak ini. Kita mulai dari 4 kartu ini. Kita lihat di mana dan apa yang kalian lakuin di first date kalian sama jodoh kalian. Kita dapat di desert. Kenapa dessert? Lapar kali. Dessert dengan vision quest sama lightning dengan power. Ya. Terus kita dapat juga full moon in Gemini dengan the answers you need are coming. Sama new moon in Capricorn dengan your hard work is paying off. Aku lagi berusaha bikin ini seimbang, jadi maaf ya kalau agak lama. Kayaknya ini miring. Ya. Ini tadi ininya mana? Oh, ini dia. Nah.
Jadi di sini, tempat yang aku rasain di sini tuh bisa jadi kayak secara harafiah tempat yang terbuka, mungkin kayak di taman atau di lapangan, atau mungkin kalian liburan bareng ke tebing-tebing gitu, atau bisa jadi kayak tempat yang agak tandus gitu loh, yang nggak banyak pepohonan, mungkin kayak di kota gitu yang nggak banyak pohon, atau di apa namanya, atau tempat yang kayak cuacanya saat itu cenderung panas, mungkin waktu musim panas juga, atau bisa juga di pantai gitu. Hmm, luas dan panas kan gitu. Atau kemungkinan lain tempatnya cenderung terang gitu. Atau lightning ini tuh bikin aku mikir salah satu antara kalian atau dia itu ada di spotlight gitu loh. Eh, Kayak lagi di puncak, apa namanya, puncak yang jadi pusat perhatian gitu di antara orang yang merhatiin kalian atau dia gitu. Mungkin kalian berdua ada di apa namanya, saat itu lagi tampil di stage yang sama, atau salah satu lagi tampil gitu, entah di acara formal atau non formal, atau yang satu mungkin diundang sebagai tamu gitu dan nonton, jadi penontonnya yang satu lagi gitu. Misalnya mungkin kalian penulis gitu, terus di semacam kayak first release kalian itu kalian ngundang dia buat datang ke acara itu untuk nonton kalian atau nemenin kalian atau support kalian gitu, atau sebaliknya dia yang mungkin yang penulis terus dia ngundang kalian ke acara first release dia gitu. uh, untuk kegiatannya dilihat dari dua zodiak ini tuh ada Gemini, ada Capricorn. Kalau Gemini tuh hubungannya sama Merkurius gitu, sama third house jarinya kok salah. Dia ngatur kayak komunikasi sama apa namanya, ucapan kita, pemikiran kita. Sedangkan Capricorn itu tuh hubungannya ke 10th house, 10, rumah ke-10. Dia lebih ngatur soal kayak profesionalitas kita gitu, kayak mungkin karir atau pekerjaan kita, kayak gimana kita mungkin menampakkan diri ke luar dalam segi profesional kita. Jadi yang aku rasa di sini tuh lebih kayak ke mungkin first date kalian itu dilakuin waktu salah satu dari kalian lagi kayak apa ya, kayak ngelakuin sesuatu di dalam karir dia. Maksudnya kayak mungkin lagi melakukan pekerjaan dia gitu, atau kalian lagi melakukan pekerjaan kalian, lagi dalam pekerjaan lah intinya, dan itu ngelibatin kayak komunikasi gitu, tampil di depan orang atau ngajar atau apa namanya, seminar, bawain seminar atau apapun itu. Pokoknya orang-orang tuh ngelihat ke dia aja, ngelihat ke dia atau ngelihat ke kalian. Dan full moon di Gemini ini bikin aku ngerasa kalau itu, kalau komunikasi ini sesuatu yang ditampilin dan dilihat sama banyak orang, bisa entah online atau offline, atau apa namanya. Dan karena yang satu si full moon, yang satu new moon, aku juga ngerasa kalau perannya itu yang satu lagi nih tampil, yang satu tuh diundang buat support atau nonton gitu, yang satu lagi dalam pekerjaan dia ini. Mungkin kayak bisa juga jadi kayak si si yang satu ini lagi sidang skripsi gitu, atau sidang tesis gitu, atau apapun itu, terus yang satu diundang buat nonton gitu atau buat support dia. Mungkin kalau yang ini pekerjaannya lebih ke seni, mungkin dia ngundang yang satu lagi buat nonton konser dia gitu, atau datang ke pameran hasil karyanya, misalnya kayak pameran foto kalau dia fotografer, atau pameran lukisan kalau dia pelukis. Atau itu tadi kalau misalnya dia penulis, dia kayak apa namanya, ke press release-nya kalian diundang, atau sebaliknya kalian yang ngundang dia gitu. Atau apa namanya, datang ke kelas tempat si yang satu ini ngajar sesuatu gitu, ngajar pottery gitu, atau apa sih pottery itu, kayak bikin, kayak tau gak sih yang guci tanah liat kayak gitu, intinya yang kayak gitu. Misalnya ya, apapun itu, maaf, apapun itu yang kalian rasa resonate sama kalian, bisa jadi yang lagi dalam kerjaannya itu tuh kalian, terus pasangan kalian yang nonton, atau bisa juga kebalikannya, tergantung apa yang ada di dalam hidup kalian. Terus selanjutnya kita lihat ke rentetan kejadiannya, rentetan suasananya maksudnya. Yang pertama kita lihat dari waktu first date ini direncanain, jadi waktu mulai ajak-ajakannya gitu, yang satu ngajak yang satu atau gimana-gimana. Terus yang kedua ini kita lihat
apa namanya, persiapannya. Jadi kayak menuju hari H-nya kalian excited atau kalian gimana-gimana gitu. Terus yang ketiga, kita lihat awal-awal first date ini suasananya kayak apa. Terus ini selama first date itu berlangsung, suasananya jadi kayak apa. Sama ini gimana kelanjutan setelah first date itu. Apakah ada date-date berikutnya atau gimana? Kita lihat di sini. Kita mulai dari yang pertama dulu. Untuk ajak-ajakannya kita dapat Ace of Cups reverse. Nah, di sini yang aku rasa itu kayak nggak ada perencanaan awal gitu loh sebenarnya. Maksudnya nggak ada rencana yang kayak udah lama dipengenin, udah nggak ada rencana yang kayak udah lama ditungguin gitu. Kayak langsung aja, mungkin waktu itu kalian lagi interaksi terus tanpa pikir panjang salah satu dari kalian ini, sebut aja si Z ya. Si Z itu ngajak yang satu lagi, sebut aja si Y, itu buat ikut ke acaranya si Z ini buat kayak support atau sekadar nontonin dia waktu dia berkarya atau ngelakuin pekerjaannya ini. Mungkin kayak tumbuh keinginan di dalam dirinya si Z ini buat nunjukin dirinya gitu di depan orang yang menurut dia menarik ini, si Y. Atau bisa juga keinginan itu dari sisinya si Y gitu. Mungkin si Y ini tiba-tiba nanya ke si Z kayak tanpa pikir panjang juga, kayak kalau aku nonton kamu kerja gitu boleh nggak gitu, aku nonton sidang kamu gitu boleh nggak, kayak gitu-gitu. Atau mungkin si Y malah ngasih surprise ngasih surprise dengan datang ke acaranya si Z ini sebagai penontonnya si Z di karir dia. Yang aku rasain di sini tuh soalnya lebih kayak ke keputusan cepet gitu, yang ngikutin kata hati gitu. Maksudnya nggak ada yang kayak nggak ada yang direncanain atau apa, tapi intinya mungkin salah satu impress terkesan sama salah satu, terus kayak ngajak yuk ikut yuk ke sini, atau kayak aku ikut ke kamu boleh nggak, kayak gitu loh, kayak spontan gitu karena dari kata hati. Terus untuk berikutnya ke tahap persiapannya menuju hari H, kita dapat 5 of Wands reverse, lupa. Nah, di sini aku ngerasain kayak banyak konflik, entah kayak konflik batin atau konflik praktikal gitu, kayak mungkin gimana nyesuaiin waktunya, mau pakai baju apa, atau mungkin si Z ini yang banyak mikir kayak aduh dia mau nonton, gimana caranya aku kelihatan bagus di depan dia gitu, gimana caranya aku tampil bagus di depan dia, gimana caranya aku nggak sampai malu-maluin di depan orang yang aku suka, kayak gitu-gitu. Atau mungkin dari sisi si juga ada konflik-konflik kayak nggak apa-apa nggak ya aku ada di situ, malu nggak ya kalau ada di situ gitu, atau kayak gimana nih cara surprise-nya, nyesuaiin waktunya sama orang-orang yang terlibat di surprise itu, atau gimana minta tolong ya gitu-gitu. Kalau emang ada elemen surprise ya di sini, gimana kalian ngerasa resonate aja gitu. Tapi intinya ada persiapan yang ribet gitu loh, entah secara praktikal atau secara mental, tadi banyak yang dipikirin. Maksudnya mungkin ada persiapan di mana si Y ini mungkin diatur sebagai tamu istimewa gitu kan, butuh koordinasi lebih ya di acara itu. Atau kayak si Z nungguin kayak si Y udah datang belum ya gitu, atau kayak beneran datang gak ya dia, kayak gitu-gitu. Intinya kayak riweh aja gitu di tahap persiapan ini, kayak banyak yang dipikirin, banyak yang dipersiapin, intinya kayak gitu. Terus kita maju ke awal first date-nya, suasananya kayak apa. Kita dapat King of Cups reverse. Iya. Nah, untuk awal first date-nya kita dapat King of Cups reverse ini. Di sini yang aku rasain itu kayak walaupun ajakan untuk first date ini datangnya secara spontan, kayak idenya nggak pakai pikir panjang, tapi di awal date ini kalian kalian berdua tuh masih sama-sama kayak gengsi gitu loh soal perasaan, masih kayak jaga image dulu di depan satu sama lain. Kalau kalau date ini direncanainnya pure pakai perasaan gitu, pakai perasaan saat itu kepengen aja gitu, aku ngerasa di sini kalian berdua malah kayak nutupin perasaan kalian, cenderung nutupin perasaan kalian lah, mungkin untuk kayak ngebangun image sebagai orang yang cool gitu di depan satu sama lain. Kayak mungkin sebenarnya si Z ini tuh excited banget gitu loh ditonton sama si Y, kan gimana enggak gitu, maksudnya crushnya nonton dia gitu, tapi dia nggak mau nunjukin seberapa excitednya dia ini, di dalamnya seberapa excitednya dia, seberapa kayak ih gitu.
biar kelihatan cool gitu di depan si Y. Atau mungkin si Y juga yang sebenarnya mungkin kayak kagum sama performance si Z, mungkin dia pada akhirnya jadi ngefans sama si Z juga, kayak mengagumi si Z, tapi cuman sok cool aja dulu gitu. Kayak mungkin dia mau muji yang kayak, ih sumpah kamu hebat banget, gitu, tapi pada akhirnya yang dia omongin cuman kayak, sumpah tadi aku suka banget lo performance kamu, kayak gitu. Mungkin cuman kayak gitu-gitu doang, maksudnya kayak dibikin kayak low key gitu loh, kayak nggak mau kelihatan takjub gitu. Dan ini wajar banget karena kita tuh pasti pengen terlihat bagus gitu loh di depan orang yang menurut kita menarik, sama kayak kalian berdua juga gitu. Dan perasaan itu tuh mutual gitu loh, maksudnya kalian ngerasa gitu, dia juga ngerasa gitu. Dan tapi jangan sampai kebebasan kalian itu terampas karena mau jaga image. Maksudnya jangan sampai kalian jadi nggak have fun, jadi kayak tertahan gitu untuk senang-senang sama dia karena ada image yang mau kalian jaga itu gitu. Itu satu nasihat aja. Terus untuk berikutnya, selama date ini berjalan, apa yang suasananya bakalan kayak apa, kita dapat Knight of Pentacles. Iya lah, susah. Licin banget. Nah, selama berjalannya ini ilustrasinya sebenarnya agak beda dari ilustrasi di tarot yang original, yang Rider-Waite tarot itu. Dari kartu ini yang aku lihat itu dari first date kalian, ini sama-sama kalian itu ngumpulin kayak kesan gitu ke satu sama lain. Tadi kan kita lihat kayak saling berusaha kelihatan jaim gitu kan. Ada image yang kalian bangun masing-masing gitu. Nah, dia pun juga dia pun juga menilai kalian. Maksudnya menilai di sini itu nggak dalam artian negatif yang kayak ngejudge gitu, enggak. Sama kayak kalian juga pasti ngumpulin kesan-kesan tentang dia gitu dari perilaku dia. Misalnya kayak dia bukain pintu buat kalian, terus di dalam pikiran kalian mikir kayak, oh ternyata dia tuh orangnya gentle ya gitu. Atau misalnya kayak dia ngasih sedekah buat orang yang ngamen gitu. Terus kalian jadi mikir, oh dia tuh orangnya murah hati ya, murah memberi. Dia orangnya senang memberi ya, atau apa gitu. Atau dia beresin makanannya sendiri, mungkin kalian ngedate di restoran fast food gitu, terus dia beresin makanan sendiri, terus kalian mikir, oh dia orangnya mandiri ya, kayak gitu-gitu. Kesan-kesan yang kayak gitu-gitu yang mungkin muncul di dalam diri kalian, kayak si pasangan kalian ini orangnya kayak apa, itu juga muncul di pikiran dia gitu loh. Kayak kalian saling ngumpulin kesan kesan soal karakter kalian di benak satu sama lain gitu loh. Iya, ngeblank lagi. Nah, intinya dari first date ini, tujuan kalian entah secara sadar ataupun gak sadar itu kayak belajar soal satu sama lain aja, belajar soal karakter satu sama lain, yang apapun yang bisa kalian tangkap di interaksi kalian saat itu, kayak gitu. Terus ke depannya kayak setelah first date ini kita dapat Two of Wands. Nah, Two of Wands ini tuh biasanya ngomongin soal kayak pilihan gitu. Sama kayak di hubungan kalian sama dia itu kelanjutannya tergantung kalian. Pilihan tuh ada di tangan kalian gitu. Sama dia mau lanjut atau enggak gitu. Maksudnya kayak kalian kan udah lihat nih dia orangnya kayak apa dari apa yang dia tunjukin di first date ini gitu. Sebaliknya juga gitu, dia udah lihat dia juga udah pegangan kalian tuh orangnya kayak apa. Kayak kalian jadi punya kriteria yang bisa kalian pertimbangin gitu. Dari semua kriteria ini, kira-kira itu cukup meyakinkan kalian nggak gitu untuk bisa lanjut ke date yang berikutnya gitu, untuk ke tahap berikutnya. Dia juga dihadapin sama pertanyaan itu gitu, dari memori soal kalian di first date ini, apa yang dia kumpulin di first date ini, dia juga jadi mikir gitu. Maksudnya kayak bukan dia jadi kepikiran ya, cuman itu jadi salah satu bahan pertimbangan dia gitu, apa dia mau lanjut sama kalian atau enggak gitu. Jadi intinya kalian tuh kayak dikasih kesempatan milih itu gitu dari bekal yang kalian dapat di first date ini, dan ada waktu buat kalian milih. Maksudnya kalian nggak akan diburu-buru, dia juga nggak akan terburu-buru untuk kayak memulai kencan-kencan berikutnya lagi gitu loh. Untuk memulai ketemuan-ketemuan yang berikutnya, kalian tuh nggak diburu-buru buat itu. Kalian dikasih kesempatan untuk mikirin itu baik-baik. Ini orang tuh orang yang benar-benar pantas untuk aku atau bukan, kayak gitu. Terus kita lihat ke perasaan kalian. Ini aku akan ngasih lihat perasaan dari satu orang
terus ini satu orangnya lagi dari kayak before after ya gitu. Jadi before sebelum first date ini sama setelah first date ini. Kalau untuk orang yang satu kita dapat chaos and conflict, sama untuk before-nya ya. Untuk sebelum first date kita dapat chaos and conflict, terus after-nya kita dapat building blocks. Box. Salah sebut. Terus untuk orang yang satu lagi kita dapat before-nya itu soulmates. After-nya kita dapat thinker. Nah, kita pasin dulu. Nah, untuk si orang yang satu, ini aku sebutnya ini orang si A aja ya. Apa namanya? Duh, aku kedinginan lagi. Aku sebut di sini orang si A aja. Kalian bisa lihat kalian lebih resonate sama orang A atau orang B. Kalian bisa lihat dari apa yang aku bacain, kalian lebih cocok ke yang A atau ke yang B. Karena aku nggak akan nutup kemungkinan gitu kalian bisa yang ini atau kalian yang ini. Karena mungkin aja ada beberapa orang yang cocok sama ini, ada beberapa orang yang cocok sama yang ini, atau bahkan cocok sama dua-duanya. Itu nggak menutup kemungkinan juga. Jadi untuk si orang A ini sebelum first date-nya berlangsung, nih dia rasain tuh kayak lebih banyak mikir, lebih banyak galau gitu loh, yang kayak udah kita bahas tadi. Si orang A ini tuh lebih kayak cemas. Aku lagi nyari kata yang lain tapi ya udah kita pakai aja kata lebih kayak cemas kalau dia tuh nggak bisa memenuhi ekspektasi dari orang yang menurut dia menarik gitu loh, menurut si B ini. Kayak awalnya mungkin diawalin dengan spontan gitu, tapi pas udah dia pikir kok ternyata nervous juga ya. Kayak nervous di sini ya aku lihat tuh lebih kayak karena si orang A itu segitu kepengennya ninggalin kesan bagus di matanya si B. Mungkin sebenarnya si orang B itu yang kayak di look up banget sama si orang A. Kayak si orang A ini emang dari awal udah kagum sama orang B, makanya image dia di mata orang B itu tuh penting banget buat dia, karena dia pengen dianggap sebanding sama orang B ini. Dia ngerasa dia harus ngebuktiin kualitas dia gitu loh di depan orang B di first date ini. Tapi setelah first date ini si orang A tuh yang aku lihat lebih ngerasa kayak image dia image yang dia bangun itu dia bangun pelan-pelan gitu loh. Kayak yang tadinya dia cemas gimana cara dia ngebangun image dia yang dia mau itu di mata orang yang menarik buat dia. Tapi pas dijalanin, pas mulai ngebangun, ternyata kok gampang aja gitu. Maksudnya ternyata lebih mudah dibanding yang dia pikir. Kayak pelan-pelan ternyata bisa lebih natural gitu dia ngebangun image yang dia mau itu. Dan ini ketolong juga sama karena mungkin bukan cuma dia yang berusaha ngebuktiin diri dia ke orang B, tapi si orang B juga berusaha ngasih lihat diri dia juga gitu. Jadi dia ngerasa yang harus ngebangun image itu tuh bukan dia doang gitu. Kayak ada teman yang dengan tujuan yang sama kayak dia gitu loh di first date ini. Dia juga jadi ngerasa lebih nyaman dan lebih natural gitu untuk ngebangun image yang dia mau tunjukin kayak gitu. Terus kita pindah ke orang B. Si orang B sebelum first date ini itu justru ngerasa si orang A itu kayak orang yang sepadan sama dia dari awal, kayak counterpartnya dia gitu dengan kualitas yang seimbang sama dia gitu loh, seimbang. Jadi sebenarnya tanpa perlu si orang A buktiin kualitas dia di depan orang B pun, si orang B tuh udah mengakui kualitasnya si A duluan gitu. Dia ngerasa date ini penting karena dia nemu orang yang bisa sefrekuensi sama dia. Kayak mungkin dia ngerasa si A ini berusaha buat ngebangun image dia di depan mata si B, tapi dia tahu juga dia tahu dia ngerasa kayak gitu juga gitu. Ini juga yang bikin dia ngerasa kalau mereka itu deep down seimbang, karena si A berusaha nunjukin image dia di depan si B juga berusaha nunjukin image dia yang bagus itu di depan si A kayak gitu. Apa yang diusahain orang A, si B juga lagi berusaha dapetin itu juga. Dan dia juga senang ada teman berjuang gitu untuk tujuan yang sama, yaitu menyenangkan satu sama lain. Nah, setelah first date ini berlangsung, dia juga jadi tahu banyak gitu loh soal si orang A yang mungkin sebelumnya dia nggak tahu. Dan itu malah bikin dia kagum gitu. Yang aku lihat di sini itu dia tuh ngerti kalau si orang A ini nervous buat ngedate sama dia, buat nunjukin kualitas A di mata dia.
setelah dia tahu lebih banyak lagi soal si A lewat first date ini, dia tuh ngerasa si A itu nggak ada alasan buat ngerasa nervous itu gitu. Karena apa yang dia tunjukin itu bahkan melampaui ekspektasi si orang B ke orang A. Kayak lu ngapain nervous lah kalau lu udah sebagus itu gitu loh, gitu vibe-nya. Kayak dia bingung apa yang perlu dicemasin sama si A. Semua orang juga bakalan kagum sama si orang A itu yang dia pikir. Nah, terus kita lihat terakhir, kalau ada saran tambahan buat kalian di first date ini, kita dapat peace dari Archangel Chamuel. Peace comes from peace comes from remembering that only love is real. Ini pas banget loh buat kalian, by the way. Yang perlu kalian ingat selama first date ini dan sebelum first date ini berlangsung, mungkin bahkan setelahnya juga gitu loh. Jangan terkecoh sama image yang mau kalian bangun di depan seseorang. Kalian cukup jaga kedamaian diri kalian gimana, dan caranya itu dengan jadi diri kalian sendiri. Kalau kalian stay true to yourself, maksudnya alami aja gitu, nggak perlu jadi orang lain untuk dianggap bagus sama orang yang kalian kagumi. Kalau kalian santai, kalian percaya sama kualitas kalian, bukan dari performa kalian, tapi emang dari sananya aja gitu. Kita semua berharga, dan kita semua punya value yang nggak akan bisa ganggu gugat gitu. Kita akan lebih santai ngadepin situasi apapun, ngadepin siapapun, atau untuk tampil kayak apapun di depan siapapun. Karena kita tahu tanpa berusaha banyak pun kita tuh akan tampil bagus gitu. Kita punya kualitas untuk tampil bagus, kita udah punya kemampuan untuk tampil bagus, dan kita pun udah mempersiapkan penampilan itu sebaik mungkin gitu. Jadi sisanya itu udah nggak bisa kita kontrol lagi. Jadi emang nggak perlu dicemasin. Kalau kalian jadi diri kalian sendiri, kalian ngebawa diri kalian sendiri, itu akan jadi lebih tenang juga pada akhirnya, lebih damai gitu loh rasanya. Dan itu kelihatan gitu kalau gak ada image yang harus kita lindungi, gak akan ada energi yang kebuang. Karena untuk jaga image itu kan kita butuh energi dong. Untuk pasang topeng kita tuh butuh energi. Kalian juga akan lebih hemat energi juga gitu buat sesuatu yang lebih penting kalau kita santai sama diri kita sendiri. Makanya belajar percaya diri dari dalam, dari inti diri kalian itu tuh penting banget di sini gitu. Segini aja yang bisa aku sampein. Kalau misalnya kalian ngerasa kalian udah pernah ngalamin yang kayak gini, kalian bisa tulis di comment section. Aku selalu senang bacain cerita-cerita kalian, dan aku enjoy banget by the way di reading kali ini. Kalau kalian juga enjoy, kalau kalian juga suka video ini, kalian bisa tolong kasih tahu aku dengan di like, subscribe, dan juga di share ke orang-orang terdekat kalian biar kita sama-sama senang-senang juga gitu. Dan terakhir, makasih banget ya udah nonton sampai akhir. Aku selalu ngedoain yang terbaik untuk kalian, yang terbaik untuk first date kalian kalau misalnya yang belum pernah ngalamin ini, atau yang terbaik juga buat hubungan kalian kalau misalnya kejadian ini udah pernah terjadi di hidup kalian. Sukses selalu dan see you in the next reading. Dadah. Halo Pak 4, selamat datang di file yang kalian pilih. Semoga di reading kali ini kita bisa sama-sama have fun aja. Dan kita udah ditemenin sama satu tumpukan kartu ini yang banyak gini. Tapi sebelum masuk ke dia, aku mau ingetin selalu di setiap reading untuk tetap bijaksana dalam menerima informasi apapun dari reading pilih kartu kayak gini. Karena pertama, ini kan reading general. Mungkin aja ada beberapa hal yang aku sebutin ini yang gak sesuai atau gak resonate sama kalian, atau bahkan mungkin gak resonate sama sekali. Jadi tolong untuk tetap bijak, buka hati kalian, karena hati kalian selalu yang tahu mana informasi yang resonate untuk kalian, mana yang enggak gitu, mana yang buat orang lain. Terus kedua, prediksi yang dilakuin sama manusia itu tuh gak mutlak. Hampir di setiap reading aku juga ngomong kayak gini. Tapi intinya energi itu dinamis, energi itu selalu bergerak. Dan reading yang kita lakuin ini tuh cuma didasarin sama energi yang ada di saat ini aja. Besok atau minggu depan atau bulan depan atau tahun depan bisa aja berubah tergantung energi apa yang ada di dalam diri kita, energi yang kita tarik ke dalam diri kita. Dan juga ada juga perubahan energi yang emang gak bisa kita kontrol aja sama manusia. Gak bisa dikontrol sama manusia. Jadi tetap bijaksana juga untuk nggak menjadikan reading tarot ini sebagai patokan, melainkan bimbingan. Jadi kalau misalnya kita benar-benar dihadapin sama satu kondisi yang kita lihat di reading ini, kita jadi bisa lebih siap. Itu aja. Dan kalau misalnya kalian mau yang lebih personal, kalian bisa langsung ke Instagram aku, linknya udah ada di description box. Kalau misalnya kalian mau reading kayak gini, atau reading yang kayak video-video sebelumnya yang pernah aku upload juga, kalian bisa request ke DM Instagram aku. Atau kalau misalnya kalian punya
kalian punya pertanyaan sendiri, kalian bisa langsung request ke DM Instagram aku. Ya gitu. Udah gitu aja. Kalau misalnya kalian mau personal reading, intinya kalian bisa langsung DM ke Instagram aku gitu. Kok bingung? Oke, kita langsung masuk ke readingnya. Kita lihat dulu dari ini dia, 4 kartu ini. Kita lihat kira-kira first date ini yang kita lihat di sini tuh kita untuk kalian adanya di mana dan apa yang kalian lakuin. Kita dapat Mountain dengan Strength, terus Lake dengan Stillness, terus New Moon in Leo dengan Confidence is your key to success, sama Gibbous Moon dengan You are very close to achieving your goals. Kenapa ini kayak lebih jauh dari pal-pal yang tadi sebelumnya, tapi udahlah. Oke. Nah, jadi untuk tempat di mana first date kalian ini berlangsung, yang aku lihat itu di sini lebih ke outdoor. Jelas karena tempat yang kuat kesannya sama alam gitu. Karena kita dapat gunung sama dapat danau di sini. Mungkin misalnya indoor pun bisa jadi tempat yang tinggi gitu. Karena gunung kan tinggi ya. Jadi aku agak mikir ke sana juga. Mungkin kalian ngedate di kayak semacam kayak menara pencakar langit gitu, atau kayak di rooftop satu gedung gitu. Mungkin di apartemen dia, apartemen kalian, atau di rooftop satu hotel, kalian candlelight dinner atau apapun itu gitu. Atau first date-nya mungkin manjat gunung bareng gitu, atau hiking bareng. Intinya ada kesan di tempat yang dekat sama langit gitu. Atau mungkin bisa juga kalian naik apa sih itu namanya? Komedi putar. Kalau nggak salah itu namanya komedi putar deh. Ferris wheel. Aku nggak tahu di bahasa Indonesia, kalau nggak salah bener itu namanya komedi putar, karena dari dulu aku diajarin itu namanya komedi putar. Mungkin kalian ngedate pertama itu di komedi putar, di amusement park atau apa, tapi intinya yang berkesan itu di komedi putar. Yang mungkin kalian bisa ambil apa yang resonate buat kalian gitu, karena sekali lagi belum tentu semua yang di sini resonate untuk kalian gitu, karena aku cuman aku cuma akan nyebutin beberapa tempat yang mungkin dan beberapa aktivitas yang mungkin. Kalian lihat mana yang resonate sama kalian aja. Ya ngeblank. Atau untuk beberapa dari kalian mungkin ada yang secara harafiah ngedate di dekat danau gitu, atau kalian berenang di danau mungkin, atau ada air yang menggenang di tempat itu gitu, misalnya mungkin indoor atau di tempat-tempat lain. Mungkin saat itu lagi hujan gitu, atau restoran tempat kalian ngedate itu punya kolam di dalamnya gitu, kolam ikan gitu, atau di taman yang ada kolamnya, atau bahkan di kolam renang mungkin kalian berenang bareng sama dia. Intinya ada air yang menggenang gitu untuk beberapa dari kalian. Aku udah bilang berkali-kali, tapi aku akan tetap ulang untuk ambil mana yang resonate gitu. Mungkin aja kalian di danau tapi nggak di gunung, atau mungkin kalian di gunung tapi nggak di danau gitu. Jadi kalian ambil mana yang rasanya kayak manggil kalian gitu loh. Kalian nggak harus cocok sama semua yang aku sebutin di sini. Ambil yang kalian rasa sebagai konfirmasi aja buat kalian gitu. Tapi intinya yang kuat di sini tuh first date kalian ada hubungannya sama alam. Mungkin kalian quality time di rumput-rumput gitu sambil ngobrol, atau kayak tadi camping di gunung atau di hutan mungkin, atau di danau. Yang aku rasain di first date ini, kalian tuh kayak terkoneksi sama alam gitu loh. Sekalian kayak grounding gitu loh. Alam itu kan punya kekuatan grounding ya, jadi makin dekat kita sama alam yang maksudnya belum diapa-apain gitu, alam yang masih alami, kita juga akan makin dekat sama kenyataan kita gitu. Maksudnya kita jadi akan lebih napak bumi gitu loh, nggak tersesat sama bayangan kita yang ada di pikiran kita. Dan grounding ini juga bikin kita lebih tenang di dalam diri kita. Atau mungkin Oke. Kita lanjut dulu deh ke ininya deh. Kalau untuk aktivitasnya apa yang kalian lakuin saat itu. Tadi kan kita udah nyebutin beberapa contoh yang mungkin ya, tapi di Gibbous Moon ini aku sempat nyinggung soal langit juga gitu. Yang aku rasa di sini mungkin kalian ngobrol sambil nikmatin langit malam gitu, atau
apapun pemandangan alam yang ada buat kalian saat itu. Dan Leo di sini kan energinya dari matahari ya, hubungannya ke fifth house, ke self expression, kreativitas, romance gitu. Mungkin kalian sambil nonton entah film atau drama yang atau pertunjukan yang berbau-bau romance gitu, atau kalian nikmatin sesuatu yang menurut kalian romantis gitu, sesuai taste kalian, sesuai selera kalian. Mungkin kalian suka candlelight dinner, jadi saat itu kalian candlelight dinner gitu, atau kalian suka ngeliatin langit malam, atau dengerin musik bareng pakai satu earphone gitu. Apapun yang sesuai selera kalian, sesuai definisi romance itu untuk kalian, pokoknya itu yang kalian jalanin saat itu. Karena si Leo ini kan energinya romance yang personal gitu loh. Gimana kalian nunjukin sisi dari diri kalian atau sisi cinta kalian itu yang kalian nikmatin, itu yang disebut romance. Apa yang kalian bisa benar-benar nikmatin, pleasure gitu loh, rasanya kayak gitu. Terus tadi aku juga dapat, karena dua-duanya sama-sama di alam, aku agak ngerasa ini kalian tuh ngelakuin tindakan yang benar-benar alami banget buat kalian gitu loh. Maksudnya yang emang kalian di uh, diri kalian tuh itu gitu loh. Misalnya kayak kalian suka itu yang tadi aku bilang, kayak romance-nya tuh sesuai taste-nya kalian. Kalau emang kalian itu seniman gitu, mungkin kalian ngelukis bareng gitu saat itu. Mungkin menurut kalian itu definisi romantis gitu. Jadi first date kalian saat itu tuh kayak gitu. Atau mungkin kalian itu suka musik gitu. Jadi definisi romance buat kalian, yang alami buat kalian itu kan dengerin musik gitu loh. Mungkin kalian saat itu nonton konser atau nonton live music kayak gitu. Itu definisi romance menurut kalian, dan itu yang kalian jalani saat itu gitu. Jadi bisa apapun sesuai kesukaan kalian. Itu yang aku dapat. Terus selanjutnya kita lihat susunan suasananya. Jadi dari awal, dari pertama kalian ngajakin dia atau dia ngajakin kalian, terus kita lihat persiapannya kayak menuju hari H-nya. Terus kita lihat juga awal dari saat hari H-nya itu, pertama kali kalian ketemu di first date ini. Terus selama berjalannya first date ini suasananya kayak gimana, sama kelanjutannya gimana setelah first date ini, bakalan ada yang lain atau enggak, atau gimana gitu. Kita lihat dulu dari yang pertama, perencanaannya. Kita dapat Nine of Pentacles reverse. Nah, yang aku lihat di sini, sebelum first date ini terencana pun, kalian berdua tuh udah enjoy keberadaannya satu sama lain gitu loh. Bisa mungkin kalau kalian gak pernah ketemu sebelumnya, kalian seneng kayak chat rutin gitu sama satu sama lain gitu. Atau kalau emang awalnya kalian itu dikenalin sama satu mutual friend kalian gitu, teman kalian sama-sama teman gitu, atau udah kenal di dunia nyata, mungkin kalian juga udah seneng ngobrol sama satu sama lain. Kayak kalian tuh pokoknya lebih seneng, kalian lebih nyala rasanya kalau dia tuh ada gitu. Kalian lebih nikmatin waktu kalau dia ada. Dia juga gitu ke kalian. Tapi mungkin belum ada kesempatan untuk kalian ketemu berdua gitu, atau komunikasi berdua. Mungkin cuman kayak lirik-lirikan atau kayak ngobrol gitu, ngobrol yang masih bareng yang lain, tapi mungkin kalian sering fokus ke dia juga suka fokus ke kalian gitu. Jadi mungkin ada rasa kurang puas karena belum berdua doang gitu loh. Maksudnya belum ada kesempatan untuk kalian benar-benar intimate berdua doang gitu. Kayak kalian mungkin pengen momen yang emang buat kalian berdua doang, makanya muncul ide ini untuk kayak yaudah yuk kapan-kapan spend time buat kita berdua aja gitu, dicoba aja gitu. Terus selanjutnya kita masuk ke tahap persiapannya. Jadi kayak menuju hari H-nya, apa yang kalian rasain, suasananya kayak apa. Kita dapat Nine of Wands. Masa nunggunya sampai first date ini benar-benar terlaksana, yang aku lihat di sini tuh lebih kayak kalian mempersiapkan keberanian gitu loh untuk keluar dari zona nyaman kalian. Kayak misalnya kalian yang di dunia nyata belum tahu dia orangnya kayak apa, belum pernah ketemu gitu, cuma tahu lewat chat, terus kayak ngeberaniin diri buat pada akhirnya ketemu gitu sama dia di dunia nyata. Atau kalian biasa ngumpulnya sama teman-teman kalian yang lain gitu, satu grup pertemanan kalian. Sekarang kalian ketemuan atau pergi berdua doang gitu. Ini kan hal baru gitu loh buat kalian, kayak beresiko awkward atau canggung gitu kalau nggak biasa. Kayak di masa ini, di periode ini, kalian tuh sadar kalau ada resiko gitu dari
apa yang kalian bakal lakuin sama dia dari first date ini gitu, dari terlaksananya first date ini maksudnya. Mungkin nanti hubungan kalian udah nggak sama lagi kalau ternyata nggak sesuai harapan kalian, dan kalian tuh nggak mau itu, kalian mau tetap ngejaga hubungan kalian sama dia tetap baik-baik aja, nggak mau ada perubahan dengan itu, tapi kalian mau juga untuk take a chance gitu loh, untuk maju satu langkah jalan berdua doang sama dia gitu. Tapi aku rasa di sini akan ada satu hal yang kayak ngeyakinin kalian pada akhirnya untuk tetap ngelakuin itu aja, untuk tetap datang ke first date ini, entah apapun hal itu. Karena ini pasti beda-beda juga untuk kalian, tapi kalian tuh kayak dikasih tanda yang bikin kalian kayak, oke, ini keputusan yang benar, aku datang gitu. Terus kita lihat juga awalnya first date ini kita dapat Seven of Pentacles reverse. Awal ketemuan di first date ini tuh berjalannya yang aku lihat tuh kayak pelan gitu loh. Maksudnya Pentacles itu kan energinya tuh kayak slow gitu loh, kayak pelan tapi ngebangun fondasi yang kuat. Maksudnya kalian nggak langsung yang kayak klop gitu, nggak langsung nempel, nggak langsung nyambung satu sama lain mungkin, tapi terus seiring berjalannya waktu di first date ini kalian kayak mulai belajar soal satu sama lain juga, udah mulai kayak bisa tahu apa yang harus dilakuin ke satu sama lain, apa yang harus diomongin, topik apa yang menarik buat kalian berdua, terus disambungin lagi ke mana gitu, ke topik apa lagi, perlakuan kayak apa yang kayaknya kalian nikmatin, kayak gitu-gitu. Pelan-pelan tahu lebih banyak gitu loh, pelan-pelan belajar soal satu sama lain dengan lebih dalam, kayak lebih mengakar gitu loh. Mungkin yang tadinya hubungan kalian cuman di permukaan doang sebelumnya, waktu kalian kayak cuman chat-chat doang gitu, atau cuman ngumpul sama teman-teman kalian, di tahap ini kalian tuh kayak nanemin dasar gitu loh, nanemin ke dasar tanah hubungan kalian ini, kayak bikin fondasi gitu, kayak fondasi ceker ayam kalau di rumah gitu, kayak gitu. Terus kita lihat seiring berjalannya first date ini suasananya jadi kayak Five of Pentacles. Di sini nih yang agak conflicting, karena kan kalian mulai belajar banyak soal satu sama lain nih. Kayak apa yang selama ini kalian nggak tahu soal satu sama lain, ternyata pas kalian tahu, mungkin ada beberapa fakta atau beberapa beberapa trait gitu yang tentang dia yang nggak sesuai sama apa yang kalian harapin gitu, apa atau kebalikannya dia yang kayak gitu ke kalian. Mungkin ternyata keungkap juga ada beberapa hal dari dia, atau bahkan sebaliknya itu kayak tadi yang kalian tuh kurang suka gitu loh. Jadi kayak kelemahan kalian di mata satu sama lain tuh pada akhirnya kelihatan di tahap ini gitu. Tapi yang pasti di sini, apa yang nggak sesuai sama kenyataan itu bukan salah kalian berdua gitu, yang nggak ngikutin standar. Maksudnya mungkin bukan karena kalian yang nggak pantas, kalian nggak cukup, itu bukan gitu, tapi karena adanya harapan yang udah kebentuk duluan itu gitu. Bukan berarti apa yang ada di kenyataan itu nggak bagus, tapi nggak sesuai aja sama apa yang ada di bayangan kalian berdua gitu. Makanya muncul ada perasaan kecewa kecil, kayak misalnya harapan kalian tuh A gitu, tapi ternyata si orang ini tuh B gitu, kan beda gitu. Padahal A sama B itu kan tetap sejajar aja gitu, sama-sama bagus gitu, cuman nggak sesuai sama harapan kalian, makanya ada kayak celah gitu di antara A sama B itu, ada celah yang bikin mungkin ada rasa kecewa kecil gitu. Tapi aku rasa ini nggak berlangsung lama, karena namanya jodoh, pada akhirnya perasaan kalian tuh ngalahin harapan yang sebelumnya kalian simpan ini. Pada akhirnya rasa sayang kalian ke satu sama lain itu cukup untuk ngalahin ego yang ngebentuk harapan itu tadi gitu. Terus kita maju ke gimana selanjutnya. Setelah first date ini kita dapat Emperor. Emperor itu kan energinya Aries ya. Aries itu cenderung spontan gitu. Jadi yang aku lihat di sini dibanding yang first date kalian ini, kan kalian masih banyak kecemasan buat ngewujudin ini, karena mungkin di luar zona nyaman kalian gitu, ada resikonya. Untuk pertemuan berikutnya kalian tuh lebih spontan untuk ngajak ketemu gitu, kayak udah nggak ada kecemasan itu lagi, nggak ada ketakutan apa-apa lagi, karena tuh kalian tahu ini aman gitu, nggak ada pertemanan yang perlu dipertaruhkan lagi, nggak ada image yang perlu dipertaruhkan lagi kalau kalian nggak sesuai sama harapan tadi. Terus nggak ada nggak ada pertaruhan nyawa kalau ternyata orang ini jahat atau apa gimana gitu. Jadi lebih enak gitu kalau mau ngajak ngedate berikutnya,
dan kayaknya bakalan lumayan sering juga gitu. Aries kan energinya kayak berapi-api, jadi di sini rasanya kalian juga akan lebih termotivasi gitu, kayak lebih 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 termotivasi dan lebih spontan gitu buat ngadain kayak date-date selanjutnya gitu, kencan-kencan selanjutnya buat ketemu lagi tuh. Soalnya passionnya tuh emang udah ada gitu loh, passion ke satu sama lain tuh udah ada, walaupun mungkin emang tadi nggak sesuai sama harapan, tapi ada semangat gitu loh. Maksudnya kalau kita ngelakuin sesuatu yang kita suka, itu kan ada dorongan di dalam diri kita buat tetap ngelakuin itu kan, walaupun mungkin kalian itu pada akhirnya pas ngelakuin itu capek atau gimana-gimana, tapi ada dorongan untuk ngelakuin itu. Sama kayak ini, karena kalian tuh udah suka gitu loh, perasaan suka itu tuh ada dari ke satu sama lain, makanya dorongan untuk ngelanjutin itu tetap ada dan itu berapi-api buat kalian lanjutin ke tahap-tahap berikutnya kayak gitu. Terus kita lihat juga perasaan kalian sama perasaan dia saat itu, tapi di sini aku nggak akan nyebutin kalian itu yang mana, dia yang mana. Aku cuma akan nyebutin ini orang A, ini orang B. Gini, ini orang A, ini orang B. Kalian lihat, kalian lebih resonate yang mana kalau misalnya kalian, maaf. Kalian lebih kepanggil ke yang mana, berarti itu yang kalian gitu. Sisanya pasangan kalian. Misalnya kalian lebih cocok sama A, pasangan kalian si B. Kalau kalian lebih cocok sama si B, pasangan kalian si A. Atau kalau misalnya kalian cocok sama dua-duanya, berarti emang kalian mirroring satu sama lain, kayak gitu. Nah, jadi untuk si orang A, jadi intinya aku buka ya chance ya, kalian yang manapun, aku nggak akan bilang kalian yang ini pasangan kalian yang ini, kalian yang tahu sendiri, kalian yang paling tahu hubungan kalian lah, kalian yang paling tahu diri kalian. Jadi untuk si orang A kita dapat before, jadi sebelum first date ini yang dia rasain, kita dapat imagine, sama perasaan dia setelah first date ini kita dapat breathe. Terus untuk si orang B, sebelum first date ini kita dapat regeneration. Setelah ngedate ini kita dapat no place like home. Nah, kita mulai dari si orang A dulu nih. Orang A kayaknya lebih banyak ekspektasi gitu loh sebelum date ini berlangsung. Dan aku ngerasa mungkin sebagian besar dari kalian yang milih file ini itu akan lebih relate sama orang A dibanding orang B, karena tarot yang tadi kita baca itu lebih nyeritain dari point of view-nya si orang A dibanding orang B. Jadi mungkin untuk sebagian besar dari kalian akan lebih relate ke yang ini sih. Tapi bukan menutup kemungkinan juga kalian akan resonate sama yang ini gitu. Jadi kalian yang tahu lah. Jadi awalnya si orang A ini mungkin ngerasa karena emang ini sesuatu yang exciting gitu loh, maksudnya sesuatu yang kayak menyenangkan gitu kalau dilihat ke depan. Sebelum first date ini si orang A ini lebih banyak ngebayangin kayak nanti bakalan seasik apa, bakalan ngobrolin apa aja, dia bakal sesuai apa sama si orang B, bakalan sesuai apa sama dia, nanti apa aja yang si B ceritain ke A gitu, apa aja yang si A bakalan ceritain ke B, atau dia bakalan dikasih apa sama si B, bakal diperlakuin kayak apa, sejenis pikiran-pikiran kayak gitu yang kayak imajinasi-imajinasi gitu yang lebih banyak muncul gitu di dalam dirinya si orang A ini. Jelas karena kita dapat kartu yang imagine. Nah, banyak bayangan kayak kencan atau pasangan ideal gitu loh buat dia yang mungkin mungkin waktu dia tahu yang ideal itu cuma di khayalan dia doang, dia jadi kayak si kartu breathe ini gitu. Kayak banyak yang ternyata harus dia sesuaiin dari si pasangan dia ini. Maksudnya banyak harapan dia yang harus disesuaiin sama si pasangan dia ini. Banyak bayangan dia yang ternyata harus dibuang karena pasangan dia ini nggak sesuai sama apa yang dia bayangin banget. Kayak yang tadi aku bilang itu, yang dia bayangin B, ternyata yang muncul A gitu, kayak gitu loh. Mungkin nggak sesuai apa yang dia bayangin, tapi yang aku lihat di sini, dibanding ngerasa excited gitu sama sama kalau orang yang muncul ini sesuai bayangan dia atau first date ini berjalan sesuai harapannya dia tuh malah ngerasa lebih nyaman gitu loh, lebih stay true to themselves gitu loh. Kayak lebih jujur sama dirinya dia sendiri gitu loh. Kayak mungkin dia ngerasa yang first date yang romantis buat kebanyakan orang tuh misalnya candlelight dinner, tapi mungkin ternyata dia nggak gitu suka itu gitu, tapi dia ngeharapin itu karena orang-orang banyak yang kayak gitu. Ternyata mungkin diajak kayak buat ngelihat langit malam bareng-bareng kayak gitu loh. Ternyata dia malah nyaman sama ngelihat langit malam bareng-bareng sama si pasangannya ini kayak gitu.
lebih kayak yang bukan berapi-api tapi kayak natural gitu loh buat dia, kayak personal gitu buat dia, kayak romantisnya dia sendiri gitu yang tadi kita bahas di awal. Kayak kalau kita bernafas kan gak pakai rencana ya, sama kayak si A ini juga ngerasa gitu di first date ini, kayak nggak perlu mikir, nggak perlu ngerencanain mau ngomong apa atau mau ngelakuin apa, mau foto kayak apa, kayak tubuh dia tuh udah tahu aja gitu apa yang harus dia lakuin atau diomongin di first date ini. Tanpa perlu usaha banget gitu, dan itu malah bikin dia ngerasa nyaman gitu, lebih nyaman dibanding apa yang dia bayangin itu, kayak gitu. Terus di si orang B, si apa namanya, dari sisi orang B dia juga excited gitu dari sebelum first date ini berlangsung. Dia juga kayak udah berusaha mempersiapkan diri dia gitu loh, kayak topik apa aja yang kira-kira asik buat diomongin, atau kayak kira-kira yang asik itu nanti apa aja yang bakalan kalian lakuin gitu. Dia mau bawa orang A kemana gitu, misalnya tempat yang enak buat mereka berdua itu di mana gitu. Itu semua tuh udah dia pikirin dan dia siapin baik-baik rencananya untuk memikat si orang A ini gitu. Kayak dia mau nunjukin ke orang A kalau kencan sama dia itu bakalan asik, bakalan romantis, bakalan apapun itu yang mau ditunjukin itu gitu loh. Waktu berdua sama dia itu bakalan jadi asik, bakalan jadi waktu terbaiknya si A gitu. Itu yang pengen dia tunjukin. Dia pengen dilihat sebagai orang yang kayak passionate, yang romantis, yang kayak Leo gitu loh, maksudnya yang kayak uh, ekspresi gitu, maksudnya kayak ya gitu lah. Dan kencan sama dia itu pasti asik gitu, jadi dia benar-benar nyusun rencana itu baik-baik. Tapi setelah first date ini berjalan, dia malah ngerasa kayak gimana ya, dia kayak sadar kalau ternyata banyak yang kurang dari dia gitu loh. Dia sadar kayak uh, si orang A tuh pada akhirnya ngelihat beberapa sisi dari dia yang sebenarnya dia tuh nggak mau tunjukin di first date ini untuk ngebangun image dia. Tapi dia ngerasa dengan semua kekurangan dia itu yang nggak sengaja dia tunjukin, dia malah ngerasa kayak diterima sama si A. Kayak ngerasa kayak, loh iya ya kok nyaman ya nunjukin kekurangan ini gitu loh. Kayak ternyata kayak ya udah aja gitu, aku jadi diri aku sendiri aja, ngapain juga pasang topeng di rumah gitu. Siapa yang mau diimpress sama orang juga udah tahu bobroknya dia kayak apa, dan masih tetap sayang sama dia gitu. Perasaannya kayak gitu, nggak bosan juga sama dia. Bener-bener vibe-nya tuh kayak gitu, kayak si A ini udah tahu juga bobroknya gue kayak apa gitu, ngapain kok usaha-usaha buat jadi orang lain kayak gitu. Dia bisa lebih santai dan nggak harus dianggap asik atau apapun itu, karena dia udah tahu kalian berdua sama-sama nikmatin sesuatu yang natural gitu dari satu sama lain gitu. Kayak romantis, apa namanya, kesan romantis itu tuh udah kebentuk sendiri pada akhirnya tanpa perlu kalian usaha macam-macam kayak gitu. Terus kita lihat saran dari kartu ini buat kalian di first date kalian ini. Kita dapat You Know What to Do dari Archangel Uriel, maaf ya kalau salah. Pesannya trust your inner knowledge and act upon it without delay. Nah, ini bisa jadi saran waktu tahap persiapannya, tapi bisa jadi juga waktu pelaksanaan first date ini. Untuk waktu pelaksanaannya mungkin perencanaan ya maksudku. Kenapa kebalik? Untuk waktu perencanaan ya mungkin kalian tuh tahu resiko-resiko yang mungkin kalian terima kalau kalian ngejalanin first date ini. Tapi kartu ini mau kalian tahu kalau kalian tuh tahu mana yang aman, mana yang enggak untuk kalian gitu. Kadang emang kita ada kemungkinan udah untuk gegabah gitu, untuk nganggap segala sesuatunya aman padahal enggak gitu. Tapi kalau kalian minta bimbingan ke dalam diri kalian sendiri atau lewat doa ke Yang Maha Kuasa, kartu ini mau kalian tahu kalau akan selalu ada tanda untuk kalian pada akhirnya tahu gitu mana yang aman atau enggak untuk diambil. Kalau kalian mau ngebuka diri dan terima tanda yang mereka kasih itu, yang mungkin emang kadang tanda itu nggak kelihatan sebagai sesuatu yang logis gitu. Tapi dari hati kalian, insting kalian tuh tahu yang mana tanda itu gitu loh. Tanda itu apa dan berarti apa, kayak gitu. Kalian akan tahu ini saatnya kalian untuk pada akhirnya datang ke first date ini atau enggak gitu loh. Terus untuk untuk waktu pelaksanaannya pun mungkin kita ngerasa harus kayak terlihat gini, harus terlihat kayak gitu, atau mungkin kita ngerasa harusnya situasinya kayak gini, harusnya dia kayak gini. Tapi sekali lagi, badan kalian itu tahu apa yang harus kalian lakuin, apa yang terbaik untuk kalian lakuin, dan apa yang terbaik untuk kalian omongin. Jadi
di first date ini kalian bisa santai aja dan gak usah terlalu banyak mikir gitu. Kalian bisa nikmatin keasikannya, keromantisannya di first date kalian ini sama pasangan kalian, dan biarin badan kalian yang ngelakuin apa yang harusnya kalian lakuin gitu. Simpen pikiran apa namanya, simpen pikiran di apa namanya, simpen pikiran apapun itu yang di dalam otak kalian itu kalau kalian datang ke first date ini tuh untuk have fun gitu sama pasangan kalian, bukan untuk memuaskan ego kalian dengan ngebangun image yang justru pada akhirnya malah nyapain kalian doang gitu. Jadi santai aja, jadi diri kalian sendiri. Suasana romantis ini akan terbentuk sendiri dengan alami gitu. Segini aja yang bisa aku sampein, dan ini udah panjang banget sebenarnya. Kalau misalnya kalian ngerasa kalian udah pernah ngalamin ini, boleh diceritain di comment section. Kalau misalnya emang kalian mau cerita, aku akan selalu senang bacain cerita kalian. Dan kalau aku harap kalian juga enjoy selama reading kali ini, karena aku juga enjoy banget gitu. Ini asik banget topik ini. Dan kalau misalnya kalian juga enjoy, kalian juga suka, kalian bisa tolong kasih tahu aku dengan di like, subscribe, dan juga di share ke orang-orang terdekat kalian, biar asiknya bisa kita bagi bareng-bareng. Terus makasih banget ya udah nonton sampai akhir. Aku selalu mengharapkan yang terbaik buat kalian, untuk hubungan kalian dan first date kalian atau apapun itu. Semoga yang terbaik. Good luck selalu, dan see you in the next reading. Dadah.